Bab 4221 memasuki medan perang sangsi surgawi. Setelah 10 tahun begitu Yang Yuchen selesai berbicara, serangannya yang mengerikan menyapu seperti hantu. Hanya dalam sekejap mata, pria parubaya itu menjadi debu seolah-olah dia telah melewati batu kilangan. Meskipun menolak dengan sekuat tenaga, itu sia-sia. Perbedaan antara kekuatannya dan Yang Yuchen tidak dapat diatasi. Itu seperti bagaimana Duan Lingtian dengan mudah membunuh dewa tertinggi yang akan datang. Sementara itu, Duan Lingtian, yang berdiri di samping, terpana oleh kata-kata dan tindakan tegas Yang Yuchen sebelumnya. Dia berasumsi bahwa Yang Yuchen akan membiarkan pria parubaya itu pergi jika pria parubaya itu berhasil mengalahkannya. Dia tidak menyangka Yang Yuchen akan membunuh pria parubaya itu sebelum pria parubaya itu bisa mengalahkannya. Dengan ini, Yang Yuchen memang tidak mengingkari janjinya. Teriakan mau lainnya terdengar di udara saat sosok besar muncul di udara setelah pria parubaya itu meninggal. Tanda seru. Fenomena yang menandakan kematian dewa tertinggi perantara muncul 2 kali berturut-turut. Pada saat ini, ekspresi dari pembangkit tenaga listrik, yang ditarik oleh fenomena sebelumnya, berubah secara drastis, mengejutkan bahwa dewa tertinggi perantara lainnya meninggal. Selain itu, 2 dewa tertinggi perantara meninggal di tempat yang sama. 2 dewa tertinggi perantara mati pada waktu yang hampir bersamaan. Apakah mereka dari alam dewa yang sama? Mereka seperti teman, pembangkit tenaga listrik, tanpa kecuali, berada di dalam atau di atas alam dewa tertinggi perantara. Selain itu, mereka semua yakin dengan kekuatan mereka sampai batas tertentu. Kalau tidak, mereka tidak akan berani begitu dekat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Beberapa tahun yang lalu, 2 dewa tertinggi perantara dari tanah batas Zen juga meninggal secara berurutan. Beberapa tahun kemudian, 2 dewa tertinggi perantara lainnya mati lagi. Pusat kekuatan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam keadaan normal, sangat jarang bagi mereka yang berada di dalam atau di atas alam dewa tertinggi perantara untuk mati. Lebih dari beberapa dekade dapat berlalu, dan tidak ada satu dewa tertinggi perantara yang akan mati. Namun, kematian mereka begitu sering dalam beberapa tahun terakhir. Itu benar-benar membingungkan. Setelah mencapai ranah ini, kebanyakan dari mereka sangat berhati-hati dan waspada. Jika tidak bisa mengalahkan lawannya, mereka tidak akan segan-segan kabur ke base camp terdekat. Setelah membunuh 2 dewa tertinggi berturut-turut, Yang Yuchen masih terlihat tenang. Dia mengumpulkan artefak surgawi yang menonjol dari duo itu sebelum dia berkata, "Saudara junior, ayo pergi." Saat mereka pergi, Yang Yuchen berkata, fenomena yang muncul setelah keduanya meninggal pasti menarik perhatian karena betapa menariknya mereka. Banyak pembangkit tenaga listrik akan datang untuk memeriksa situasinya. Kemungkinan ada beberapa dewa tertinggi tingkat lanjut di antara pembangkit tenaga listrik ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk pergi sesegera mungkin. Siapa yang tahu jika kita akan bertemu dengan lawan yang lebih kuat dari Zen Boundary Land jika kita tidak pergi. Sebelumnya, Yang Yuchen tidak bereaksi ketika dewa tertinggi yang belum sempurna meninggal. Bagaimanapun, dewa tertinggi yang belum sempurna tidak mati di area dalam medan perang. Tidak banyak pembangkit tenaga listrik di luar area dalam sehingga kebanyakan orang tidak berani mendekat untuk melihatnya. Selain itu, bahkan mereka yang berani datang paling banyak adalah dewa tertinggi perantara. Yang Yuchen tidak takut pada dewa tertinggi perantara. Bahkan jika dia bertemu dengan dewa tertinggi perantara yang lebih kuat darinya, dia yakin dia bisa melarikan diri tanpa cedera dengan Duan Lingtian bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain. Duan Lingtian mengangguk menanggapi kata-kata Yang Yuchen. Dia juga telah memikirkan masalah ini sebelumnya. Munculnya fenomena seperti itu sama saja dengan memberitahu orang-orang bahwa Dewa Yang Maha Esa mati dan mengungkapkan lokasi kematian Dewa Yang Maha Esa. Beresiko untuk tetap berada di tempat kejadian. Pada saat ini, Yang Yuchen berkata dalam upaya untuk menghibur Duan Lingtian, "Saudara junior, tidak perlu merasa kecil hati karena Anda bukan tandingan dewa tertinggi perantara itu. Nyatanya, dengan kekuatanmu saat ini, kamu bisa mengalahkan dewa tertinggi perantara baru yang baru saja menerobos. Anda hanya sedikit lebih lemah dari para dewa tertinggi perantara yang baru saja menstabilkan basis kultivasi mereka. Paling tidak, Anda tidak boleh kalah dari kakak keempat junior dalam perkelahian." Menurut Yang Yuchen, meskipun Lang Chun Yuan sangat berbakat, Duan Lingtian bahkan lebih berbakat. Jika keduanya bertarung, ada kemungkinan besar itu akan berakhir imbang.
Duan Lingtian menyeringai, memperlihatkan dua baris gigi putih. Kakak senior ketiga, tidak perlu menghiburku. Saya tidak putus asa. Lagi pula, aku hanyalah seorang kaisar dewa tingkat lanjut sekarang. Yang Yu Chen terdiam setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Pada saat yang sama, dia merasa lelah secara emosional. Memang, kakak laki-lakinya hanyalah seorang kaisar dewa tingkat lanjut sekarang. Sepertinya dia khawatir untuk apa-apa. Adik laki-lakinya adalah kaisar dewa tingkat lanjut yang dapat mengalahkan sebagian besar, jika tidak semua, dewa tertinggi yang belum sempurna. Mengapa adik laki-lakinya merasa kecil hati? Yang Yu Chen berpikir tentang bagaimana dia hanya bisa mengalahkan dewa tertinggi yang belum sempurna ketika dia adalah kaisar dewa yang maju. Dia bukan tandingan dewa tertinggi yang belum sempurna pada saat itu. Kemudian, Yang Yu Chen menghela nafas, sedikit jengkel, saat dia berpikir, aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Saya sudah tahu Anda hanyalah kaisar dewa tingkat lanjut. Anda dulu sangat masuk akal, saudara junior. Mengapa Anda tidak bijaksana sekarang? Apakah kamu tidak tahu bahwa kata-katamu akan menusuk titik sakitku? Lupakan, anak-anak bodoh. Saya seharusnya tidak memasukkan ini ke dalam hati. Duan Lingtian telah berada di Realm Battlefield selama 8 tahun sekarang. Dia telah belajar banyak hal dari Yang Yu Chen, dan dia juga mendapatkan banyak pengalaman. Namun, dia merasa bahwa dia mendapatkan pengalaman tempur paling banyak dari pertarungannya dengan dewa tertinggi perantara. Dia telah bertarung dengan sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya dia masih gagal. Dewa tertinggi perantara hanyalah dewa tertinggi perantara biasa yang hanya bisa menyerang secara fisik. Jika Duan Lingtian bertemu dengan dewa tertinggi perantara yang berspesialisasi dalam serangan jiwa, bahkan jika pihak lain hanya rata-rata, Duan Lingtian tahu dia akan berada dalam posisi yang lebih tidak menguntungkan. Namun, dengan artefak pertahanan tipe jiwanya, dia tidak perlu takut pada dewa tertinggi yang belum sempurna yang berspesialisasi dalam serangan jiwa. Harus dikatakan bahwa Duan Lingtian hanya perlu takut pada dewa tertinggi perantara yang berspesialisasi dalam serangan jiwa sekarang karena salah satu dari 5 elemen surgawi, logam surgawi yang mendalam, masih berhibernasi. Kalau tidak, pihak lain tidak akan bisa melukainya secara serius dengan serangan jiwa sama sekali. Duan Lingtian tinggal bersama Yang Yu Chen selama 2 tahun berikutnya. Selama waktu ini, mereka bertemu dengan dewa tertinggi perantara yang belum menstabilkan basis kultivasinya. Dengan demikian, Duan Lingtian, yang menyerang tanpa syarat, berhasil membunuh pihak lain setelah puluhan gerakan. Ketika pihak lain meninggal, dia secara alami mati dengan penyesalan. Sampai kematiannya, dia masih tidak tahu bagaimana kaisar dewa yang maju berhasil membunuhnya. Kapan kaisar dewa tingkat lanjut mendapatkan kemampuan untuk membunuh dewa tertinggi perantara? Waktu terus berlalu dengan cepat. Hanya dalam sekejap mata, sudah 10 tahun sejak Yang Yu Chen dan Duan Lingtian memasuki medan perang Zen yang mendalam. Akhirnya tiba saatnya bagi keduanya untuk berpisah. Sebelum berpisah, Yang Yu Chen menemani Duan Lingtian ke tempat di mana jalinan ruang lebih tipis, yang akan membawa Duan Lingtian ke medan perang Realm lainnya. Dia menemani Duan Lingtian dan melakukan perjalanan melalui beberapa medan perang Realm sebelum mereka akhirnya tiba di medan perang Sangsi Surgawi, yang dibentuk oleh tabrakan tanah persembahan surgawi dan tanah sangsi. Medan perang Sangsi Surgawi adalah tempat Duan Lingtian mencurigai istrinya, Kr, berada. Anggota pasukan peringkat tertinggi di tanah persembahan surgawi seperti klan Xia dan klan Yu juga akan memasuki medan perang Sangsi Surgawi. Saudara junior, Anda dapat terus menjelajahi medan perang Sangsi Surgawi dengan token prestasi pertempuran Anda. Namun, Anda pasti akan menjadi sasaran orang-orang dari tanah persembahan surgawi dan tanah sangsi jika Anda melakukannya. Saya sarankan Anda untuk sementara meninggalkan medan perang Sangsi Surgawi dan memasuki tanah persembahan surgawi atau tanah sangsi sebelum memasuki medan perang Sangsi Surgawi lagi. Dengan itu, Anda dapat membentuk pahala pertempuran baru dari tanah persembahan surgawi atau tanah sangsi, kata Yang Yu Chen. Token prestasi pertempuran seseorang akan dibentuk sesuai dengan tempat asalnya. Dengan demikian, Duan Lingtian, yang memasuki Realm Battlefield dari Profound Energy Land, memiliki token prestasi pertempuran dari Profound Energy Land. Itu tidak akan berubah bahkan jika dia menyelinap ke Divine Sanction Battlefield. Token jasa pertempuran hanya akan hilang jika dia meninggalkan Realm Battlefield. Saya mengerti, kakak ketiga. Jangan khawatir, Anda bisa pergi dulu.
Anda tidak perlu menemani saya ke tanah persembahan surgawi atau tanah sangsi, kata Duan Lingtian kepada Yang Yuchen sambil tersenyum. Terlepas dari kepastian Duan Lingtian, Yang Yuchen masih khawatir. Karena itu, dia mengikuti Duan Lingtian untuk sementara waktu, dan setelah memastikan bahwa mereka tidak berada di area dalam dari Divine Sanction Battlefield, dia akhirnya pergi dengan nyaman. Sebelum pergi, dia juga tidak lupa memperingatkan Duan Lingtian tentang hal-hal tertentu. Duan Lingtian merasa tidak berdaya tentang pengingat konstan Yang Yuchen, tetapi dia juga tergerak. Saat dia melihat Yang Yuchen pergi setelah menemukan tempat di mana jalinan ruang adalah yang paling tipis, matanya dipenuhi dengan kehangatan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kakak senior ketiga, kakak senior keempat, adalah berkatku telah bertemu dengan kalian berdua. Petik 2. Pada titik ini, Duan Lingtian sudah menganggap Yang Yuchen dan Lang Chunyuan sebagai bagian dari keluarganya. Duo itu telah memperlakukannya seperti keluarga, dan memberinya kenyamanan dan kehangatan rumah. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian akhirnya berbalik untuk pergi. Pada saat ini, kehangatan di matanya digantikan oleh embun beku saat dia bergumam pelan. Ini adalah medan perang rilem dari tanah persembahan surgawi dan tanah sangsi. Tanah persembahan surgawi, Klan Yun. Sosok seorang pemuda yang mendominasi muncul di benak Duan Lingtian saat ini. Di masa lalu, pemuda itu berperilaku angkuh di alam duniawi dan dengan mudah ditekan dan diinjak-injak olehnya. Saat itu, dia putus asa dan tidak berdaya. Tidak peduli seberapa tidak rela dia tidak bisa melawan. Di depan pria itu, dia selemah semut. Jika bukan karena KR mempertaruhkan nyawanya, mungkin pria itu akan membunuhnya saat itu. Duan Lingtian selalu memiliki rasa bangga yang kuat. Saat itu, KR mati-matian melindunginya, membuatnya merasa tidak berguna. Dia merasa terganggu tentang hal itu bahkan jika dia tidak mengatakannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia benar-benar lemah pada saat itu. Dia diam-diam telah bersumpah bahwa dia akan membayar kembali penghinaan yang dideritanya di tangan Yun Qingyan, tuan muda dari klan Yun tanah persembahan surgawi. Kakak senior ketiga benar. Berbahaya bagi saya untuk berkeliaran dengan token prestasi pertempuran dari tanah energi yang mendalam. Saya akan pergi ke tanah persembahan surgawi terlebih dahulu untuk melihat tempat di mana KR dibesarkan di kehidupan sebelumnya dan klan Xia, kekuatan peringkat tertinggi utama. Setelah itu, aku akan melihat klan Yun. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian pergi ke base camp terdekat. Selama perjalanan ke sana, dia dihentikan oleh dua kaisar dewa tingkat lanjut dari tanah persembahan surgawi. Satu mencoba melarikan diri setelah dia membunuh yang lain, tetapi tentu saja, pihak lain gagal melarikan diri. Mudah baginya untuk membunuh dua kaisar dewa tingkat lanjut. Bab 4222 sekelompok bandit sebanding dengan pasukan pangkat tertinggi tanah persembahan surgawi adalah alam para dewa dan berbagi kesamaan dengan tanah energi yang mendalam. Dengan demikian, meskipun Duan Lingtian dipindahkan ke tempat yang tidak dikenal di tanah persembahan surgawi, dia tidak merasa asing sama sekali. Aku ingin tahu seberapa jauh klan Xia dan klan Yun dari sini. Duan Lingtian menemukan sebuah kota di dekatnya dan menemukan bahwa dia berada di wilayah yang diperintah oleh kekuatan peringkat tertinggi kelas berat yang kuat yang sebanding dengan Akademi Hukum Segudang Tanah Energi yang Mendalam dan Kongregasi Roh Primordial Tunggal. Di tanah persembahan surgawi, setidaknya ada selusin kekuatan peringkat tertinggi kelas berat yang hanya berada di urutan kedua dari kekuatan peringkat tertinggi utama. Tanda seru. Klan Xia dan klan Yun keduanya adalah kekuatan tertinggi di tanah persembahan surgawi. Jika Duan Lingtian berada di desa terpencil, mungkin tidak ada yang tahu lokasi klan Xia dan klan Yun. Untungnya, dia berada di kota yang diperintah oleh kekuatan peringkat tertinggi kelas berat. Karena itu, dengan sedikit usaha, dia menemukan lokasi klan Xia dan klan Yun. Klan Xia terletak di utara tanah persembahan surgawi. Dikatakan bahwa tempat itu seperti surga. Meskipun dikelilingi oleh gletser, secara ajaib musim semi terjadi sepanjang tahun. Adapun klan Yun, itu terletak di barat laut tanah persembahan surgawi. Dikatakan bahwa tempat itu adalah gurun tandus, tetapi perkebunan klan Yun dikelilingi oleh oasis yang dipenuhi dengan sumber daya yang melimpah. Pangkalan dua kekuatan peringkat tertinggi terletak jauh dari peradaban dan tersembunyi dari masa. Aku akan pergi ke klan Xia dulu, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri sebelum dia meninggalkan kota. Ketika Duan Lingtian menanyakan keberadaan klan Xia dan klan Yun, dia tidak menyadari bahwa dia telah menarik perhatian orang-orang tertentu.
Orang-orang itu berpikir bahwa Duan Lingtian pasti memiliki hubungan dengan kedua klan meskipun dia bukan anggota klan tersebut. Setelah memastikan bahwa dia memiliki latar belakang yang kuat, mereka juga menyimpulkan bahwa dia pasti memiliki banyak harta berharga. Karena itu, mereka mulai mengikutinya keluar kota. Namun, setelah mengikutinya keluar kota, tak satu pun dari mereka yang berani bergerak setelah menyaksikan kecepatannya. Mereka akhirnya menyadari bahwa dia adalah seseorang yang tidak mampu mereka sakiti. Saya pikir dia akan menjadi sasaran empuk dan saya akan bisa menghasilkan banyak uang. Siapa yang tahu bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik? Para bandit menghela nafas saat mereka menyaksikan Duan Lingtian menghilang dari pandangan. Bahkan jika Duan Lingtian berasal dari kekuatan peringkat tertinggi, para bandit ini tidak akan ragu untuk menyerang Duan Lingtian selama dia lebih lemah dari mereka. Lagi pula, selama mereka berhati-hati dan tidak meninggalkan jejak, bahkan kekuatan tertinggi tidak dapat menemukan mereka. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa kekuatan tertinggi bahkan akan menyelidiki kematiannya. Para bandit bahkan membuat rencana untuk menyembunyikan kejahatan mereka dan meninggalkan daerah tersebut. Sayangnya, Duan Lingtian ternyata adalah seseorang yang tidak mampu mereka sakiti. Sebelum meninggalkan kota, Duan Lingtian sudah menemukan orang-orang yang mengikutinya. Dalam keadaan normal, dia akan mempermainkan mereka setelah meninggalkan kota. Namun, dia sedang tidak ingin berurusan dengan orang-orang itu sekarang. Dia sangat ingin pergi ke klan Xia dan klan Yun, dan dia ingin mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang KR. Itu akan menjadi bonus jika dia bisa membunuh Yun Qingyan dalam prosesnya. Di masa lalu, karena perbedaan mereka yang luar biasa, Duan Lingtian tidak dapat mengukur seberapa kuat Yun Qingyan. Berdasarkan kekuatan rata-rata anggota di pasukan peringkat tertinggi, dia berspekulasi bahwa Yun Qingyan kemungkinan adalah dewa tertinggi perantara sekarang. Selain itu, dia merasa dia juga melebih-lebihkan kekuatan Yun Qingyan. Dia juga tidak mempertimbangkan kemungkinan Yun Qingyan menjadi dewa tertinggi sama sekali. Jika aku bisa membunuh Yun Qingyan kali ini, aku akan bisa menyelesaikan masalah ini di tanah persembahan surgawi dan mengakhiri penderitaan KR. Pada saat itu, satu-satunya hal yang perlu saya lakukan adalah menemukan KR dan bersatu kembali dengannya, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Swoosh! Duan Lingtian melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi menggunakan kapal terbang sekelas kaisar. Pada saat yang sama, dia mengolah dan menyerap sejumlah besar energi yang dia peroleh dari hadiahnya. Hadiah ini hanya dapat diperoleh di ujian dewa dan di medan perang Rilem, tetapi energi dari hadiah tidak akan hilang segera setelah meninggalkan tempat itu. Namun, energinya akan menghilang 2 kali lebih cepat di luar tempat itu. Duan Lingtian tidak peduli dengan kehilangan itu. Dia selalu bisa mendapatkannya lagi ketika dia memasuki Rilem Battlefield. Selain itu, dia memiliki begitu banyak energi yang tersimpan di tubuhnya sehingga dia yakin bahwa dia tidak akan selesai menyerapnya ketika dia memasuki medan perang Rilem lagi. Kapal terbang tingkat kaisar melakukan perjalanan dengan kecepatan kaisar dewa yang maju. Dalam keadaan normal, bandit tidak akan mengincar penumpang kapal terbang semacam itu karena ada kemungkinan penumpangnya lebih kuat dari mereka. Namun, ada bandit kuat yang secara khusus menargetkan orang-orang seperti itu. Pada saat ini, seorang bandit, yang merupakan kaisar dewa perantara, bersembunyi di sudut saat dia melihat kapal terbang itu terbang melewatinya. Dia segera mengirim pesan. Wakil pemimpin, ada kapal terbang sekelas kaisar menuju utara dengan kecepatan kaisar dewa yang maju. Segera, dia menerima balasan. Pihak lain berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, saya akan segera memberitahu pemimpin kami. Kelompok bandit ini adalah kekuatan peringkat tertinggi yang dipimpin oleh dewa tertinggi yang belum sempurna. Wakil pemimpin kelompok semuanya adalah dewa tertinggi yang akan datang. Mereka memiliki banyak kaisar dewa tingkat lanjut yang menjabat sebagai kapten kelompok yang lebih kecil di dalam kelompok. Bahkan anggota terlemah dalam kelompok kecil itu adalah kaisar dewa yang belum sempurna, yang biasanya bertanggung jawab untuk menangani masalah sepele dan membersihkan kelompok. Kelompok bandit ini adalah salah satu bandit terkuat di tanah persembahan surgawi. Bandit lain takut pada mereka dan tidak berani masuk tanpa izin ke wilayah mereka. Swoosh! Tak lama setelah kapal terbang kelas Kaisar Duan Lingtian terbang melewatinya, sebuah kapal terbang kelas tertinggi juga terbang melewatinya. Seorang pria parubaya kekar dengan tatapan tajam berdiri di kemudi kapal terbang dan dengan tenang bertanya, kapal terbang itu terbang ke arah ini,
kan? Iya, tuanku, jawab Kaisar Dewa Perantara, yang baru saja naik ke kapal. Bagus sekali, kata pria parubaya itu dengan anggukan. Menurut aturan, Anda akan menerima 1% dari semua yang kami peroleh dalam operasi ini. Terima kasih, tuanku. Setelah pulih dari keterkejutannya, Kaisar Dewa Perantara dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia berharap bahwa mereka akan mendapatkan banyak kali ini. Dengan itu, pahalanya juga akan berlimpah. Sekitar 15 menit kemudian, pria parubaya, yang merupakan pemimpin kelompok bandit, melihat titik hitam, yang ukurannya perlahan membesar, di kejauhan. Dia berkata, itu dia, aku akan memblokir jalannya dengan kapal terbang kami sementara kalian semua mengelilinginya ke segala arah. Wakil pemimpin dengan cepat mengangguk setuju. Bandit ini sangat ambisius dan hanya menargetkan orang kaya dan berkuasa. Semua anggota akan terlibat selama operasi. Dengan demikian, mereka bahkan berhasil membunuh satu-satunya dewa tertinggi yang belum sempurna, yang telah menstabilkan basis kultivasinya, di masa lalu. Pemimpin mereka hanya setara dengan dewa tertinggi yang belum sempurna, tetapi dengan bantuan semua orang, mereka berhasil membunuh dewa tertinggi yang belum sempurna. Pada saat ini, suara Huanger, jiwa artefak dari pedang indah 7 lubang, terdengar di telinga Duan Lingtian. Tuanku, kapal terbang kelas atas sedang membuntuti kita. Setelah itu, suara wanita lain, yang merdu dan memesona seperti suara Huanger, terdengar juga di telinga Duan Lingtian. Tuanku, penyusup waspada. Suara kedua milik jiwa artefak dari pedang dewa terkemuka yang diperoleh Duan Lingtian di medan perang Zen yang mendalam. Itu dulunya milik dewa tertinggi yang belum sempurna yang berhasil dibunuh oleh Duan Lingtian dengan bantuan Yang Yuchen. Biasanya, pedang dewa yang menonjol dan jiwa artefaknya, yang diberikan kepada doppelganger Duan Lingtian, akan disimpan di tubuh Duan Lingtian. Hari ini adalah pengecualian. Setelah dua jiwa artefak berbicara, kapal terbang kelas atas tiba-tiba menambah kecepatan dan terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatannya sebanding dengan dewa tertinggi perantara. Hanya dalam sekejap mata, itu menyusul kapal terbang Duan Lingtian dan menghentikannya untuk maju. Selanjutnya, banyak sosok terbang keluar dari kapal terbang dan mengepung Duan Lingtian ke segala arah. Kemudian, tembakan sosok kekar muncul di depan kapal terbang Duan Lingtian dan meninju tinjunya. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu dan membalikkan kapal terbang Duan Lingtian, mengguncang kehampaan. Dewa tertinggi yang belum sempurna. Duan Lingtian melayang di udara, sama sekali tidak terluka. Dia memandang sekelompok orang dengan dingin. Ada begitu banyak dari mereka. Apakah mereka bandit? Kelompok mereka dapat dianggap sebagai kekuatan peringkat tertinggi. Duan Lingtian merasa sangat beruntung bertemu dengan para bandit ini. Lagi pula, kelompok bandit yang sebanding dengan pasukan peringkat tertinggi sangat langka di alam dewa. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menyingkirkan kapal terbangnya dan memperlihatkan dirinya. Setidaknya ada 30 bandit yang hadir di tempat kejadian. Kecuali untuk beberapa kaisar dewa yang belum sempurna dan menengah yang bertugas patroli, seluruh kelompok ada di sini. Setelah melihat Duan Lingtian, para bandit sedikit mengernyit bingung. Sedikit kekecewaan bisa dilihat di mata mereka dan di wajah mereka juga. Dia sendirian, Kaisar Dewa Perantara, yang pertama kali menemukan Duan Lingtian, adalah yang paling kecewa. Lagi pula, berapa banyak yang bisa mereka peroleh dari satu orang. Lagi pula, dia hanya akan mendapatkan 1% dari keseluruhan jarahan. Dia sendirian. Sebagian besar bandit mengerutkan alis mereka saat Duan Lingtian muncul. Sedikit kekecewaan bisa dilihat di wajah mereka. Kaisar Dewa Perantara yang menemukan Duan Lingtian benar-benar kecewa setelah menyadari sumber daya terbatas yang akan mereka peroleh dari seorang penyendiri, apalagi bagiannya yang hanya 1% dari itu. Bab 4223 Klansia, anak muda, lepaskan kepemilikanmu atas cincin spasialmu, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Pemimpin bandit, yang merupakan dewa tertinggi yang belum sempurna, naik lebih tinggi di udara dan menatap Duan Lingtian dengan acuh tak acuh. Jika dia dengan gegabah membunuh Duan Lingtian, cincin spasial akan hancur sendiri. Dengan demikian, kata-kata ini adalah prosedur standar, mereka akan selalu meminta korban mereka untuk melepaskan klaim mereka atas cincin spasial mereka. Mengampuni hidupku. Apakah Anda benar-benar akan menyelamatkan hidup saya jika saya melakukan itu? Duan Lingtian tersenyum tipis dengan sedikit cemoohan setelah mendengar kata-kata pihak lain. Tentu saja,
Jawab dewa tertinggi yang belum sempurna tanpa henti. Tanda seru. Jika itu masalahnya, mengapa kalian semua tidak bersumpah atas sumpah darah hati iblis? Saya akan melepaskan kepemilikan saya atas cincin spasial setelah Anda melakukannya, kata Duan Lingtian. Ekspresinya serius, tapi jika dilihat lebih dekat, orang akan bisa melihat penghinaan di kedalaman matanya. Sebelum dewa tertinggi yang belum sempurna dapat menanggapi, salah satu wakil pemimpin berkata dengan mengejek, berhentilah membuang-buang waktu. Anda tidak dalam posisi untuk menuntut apapun dari kami. Bandit lain memandang Duan Lingtian dengan mengancam saat wakil pemimpin berbicara. Sungguh tidak tulus, kata Duan Lingtian dengan senyum tipis, sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Saya akan menyerahkan cincin spasial saya. Saya harap Anda akan menepati janji Anda. Begitu suara Duan Lingtian jatuh, dia menghilang ke udara tipis sebelum dia muncul kembali di sebelah dewa tertinggi yang belum sempurna. Dewa tertinggi yang belum sempurna tertangkap basah. Dia telah lengah setelah dia memastikan bahwa Duan Lingtian hanyalah seorang kaisar dewa tingkat lanjut. Karena itu, dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini, sangat sedikit dewa tertinggi yang belum sempurna, termasuk yang kuat, yang cocok untuknya. Swoosh, 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 swoosh. Sinar pedang 7 warna menembus tubuh dewa tertinggi yang belum sempurna sebelum meledak menjadi sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya, keluar dari tubuhnya. Selanjutnya, sesosok muncul di udara dan berteriak sebelum runtuh. Itu adalah fenomena yang mengumumkan kematian dewa tertinggi. Namun, karena mereka tidak berada di realm battlefield, fenomena itu cepat berlalu dan tidak begitu jelas. Selain itu tidak terlalu besar hingga bisa dilihat dari jauh. Tuanku, ekspresi para bandit sangat berubah ketika mereka sadar kembali. Setelah beberapa saat, mereka semua mencoba melarikan diri. Sayangnya, mereka bukan tandingan sinar pedang 7 warna. Swoosh, 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 swoosh. Sinar pedang 7 warna dengan mudah membunuh bandit yang tersisa, kecuali wakil pemimpin. Sinar pedang tidak cukup kuat untuk membunuh dewa tertinggi yang akan datang, tetapi mereka lebih dari cukup untuk menghentikan mereka sementara Duan Lingtian membunuh mereka. Tak perlu dikatakan, dewa tertinggi yang akan datang tidak bisa menolak sama sekali ketika Duan Lingtian membunuh mereka. Tidak mungkin kalian semua bisa melarikan diri dariku, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri sambil menggelengkan kepalanya dan mengumpulkan barang-barang para bandit. Kemudian, dia menaiki kapal terbang kelas tertinggi para bandit. Meskipun cincin spasial telah meledak setelah kematian para bandit, Duan Lingtian menemukan sejumlah besar kristal dewa di kapal terbang. Karena dia juga memiliki sejumlah besar kristal selam, dia tidak ragu untuk menerbangkan kapal terbang dengan kecepatan tinggi, yang akan menghabiskan banyak sekali kristal dewa. Ketika Duan Lingtian akhirnya tiba di dekat klan Xia, dia telah benar-benar menghabiskan kristal dewa di kapal terbang. Oleh karena itu, dia harus menggunakan kristal dewanya sendiri untuk menerbangkan kapal terbang ke perkebunan klan Xia. Ketika Duan Lingtian tiba, dia melayang di atas gletser besar dan melihat ke kejauhan. Klan Xia. Jadi ini adalah rumah KR di masa lalunya. Ayah, ibu, Feier kecil, dan yang lainnya dipenjara di sini di masa lalu. Aku ingin tahu apakah paman ketiga ada di sini sekarang. Duan Lingtian mengenang pria parubaya yang tidak terawat yang dia temui di dunia biasa. Pria parubaya itu adalah Xia Jie, dan dia adalah paman ketiga KR di kehidupan sebelumnya. Xia Jie juga yang menyelamatkan keluarga dan teman Duan Lingtian. Duan Lingtian bertanya-tanya apakah dia harus mengunjungi Xia Jie. Namun, dia dengan cepat menepis pikiran itu. Tidak ada gunanya bertemu Xia Jie sekarang ketika dia masih harus kembali ke realm battlefield untuk mencari KR. Kurasa KR tidak ada di sini. Duan Lingtian menghabiskan 10 hari di dekat perkebunan klan Xia sebelum dia bertemu dengan anggota klan Xia. Duan Lingtian dengan mudah menahan pemuda itu dengan refraining profanity sebelum dia melemparkan formasi untuk mencegah pemuda itu mengirim pesan kembali ke klan Xia. Wajah pemuda itu berubah pucat seolah-olah dia bisa melihat kematian menjulang di depannya. Dia tergagap, siapa kamu? Duan Lingtian berkata dengan santai, tenang. Saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Selama Anda menjawab saya dengan jujur, Anda akan dapat pergi dalam waktu singkat. Pemuda itu menghela napas lega. Dia bersedia bekerja sama selama dia bisa mempertahankan hidupnya. Dia bertanya, apa yang ingin kamu ketahui?
Duan Lingtian menatap pemuda itu dan bertanya, apakah kamu kenal Xia Ningsue, nona sulung dari klan Xia? Pemuda itu tidak buru-buru menjawab. Sebaliknya, dia menatap Duan Lingtian dengan ekspresi serius saat dia bertanya dengan hati-hati, mengapa kamu ingin tahu? Duan Lingtian mendengus dingin sebelum berkata, itu karena aku ingin menyelamatkannya. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia memasuki medan perang alam dan belum pergi? Aku tahu itu, jawab pemuda itu dengan anggukan. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu. Dia bertanya, apakah kamu menculik nona sulung kami dan datang ke sini untuk meminta uang tebusan? Gedebuk. Duan Lingtian memukul bagian belakang kepala pemuda itu sebelum dia berkata, omong kosong. Saya suaminya. Kenapa aku menculiknya? Duan Lingtian sama sekali tidak menyembunyikan identitasnya. Lagi pula dia tidak takut dengan klan Xia. Mustahil, pemuda itu berkata sambil menggelengkan kepalanya dengan keras. Saya mendengar bahwa nona sulung kita menikah dengan manusia dari alam duniawi. Bagaimana Anda bisa menjadi suaminya? Duan Lingtian tertawa mendengar kata-kata pemuda itu. Kemudian, dia berkata, sepertinya kamu tahu sedikit. Siapa kamu? Pria muda itu mengangkat dagunya sedikit sebelum dengan bangga menjawab, ayahku telah melayani tuan ketiga sejak dia masih muda. Karena itu, dia dianugerahi nama keluarga Xia oleh leluhurnya. Duan Lingtian mengangkat alis. Tuan ketiga, maksudmu Xia Jie. Beraninya kau memanggil tuan ketiga dengan namanya? Pemuda itu berkata dengan marah dengan cemberut di wajahnya, aduh, aku bukan tandinganmu. Jika ayah saya ada di sini dan dia menyaksikan kelancangan Anda, dia tidak akan membiarkan Anda pergi. Duan Lingtian tersenyum saat mengetahui pemuda itu berhubungan dengan Xia Jie. Kemudian, dia bertanya, apakah tuan ketiga ada di tanah milik klan? Tidak, kata pemuda itu sambil menggelengkan kepalanya, dia memasuki medan perang alam. Sudah lama sekali, tapi nona sulung belum kembali. Dia sangat khawatir jadi dia pergi untuk menemukannya. Duan Lingtian mengangguk sebelum menepuk bahu pemuda itu dan berkata, maaf saya menyinggung Anda. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Duan Lingtian. Saat Duan Lingtian berbicara, dia menarik formasi dan terbang menjauh. Setelah Duan Lingtian pergi, pemuda itu mengerutkan kening sambil bergumam pada dirinya sendiri, Duan Lingtian. Namanya terdengar familiar. Apakah ayah menyebutkan namanya sebelumnya? Saya akan bertanya kepada ayah ketika saya kembali. Pemuda itu mencari ayahnya segera setelah kembali ke tanah milik klan Xia. Dia dengan cepat menceritakan apa yang terjadi padanya di luar perkebunan. Ayah pemuda itu, seorang pria parubaya kekar, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Anda mengatakan bahwa pemuda itu dengan mudah menahan Anda. Nak, kamu adalah kaisar dewa perantara. Suami nona tertua berasal dari dunia biasa dan tidak memiliki kekuatan seperti itu. Kemudian, dia terus bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi bingung. Namun, mengapa dia mengatakan dia adalah Duan Lingtian? Pria muda itu terkejut. Apa, suami nona sulung di dunia biasa disebut Duan Lingtian? Tidak heran saya menemukan namanya akrab. Ayah, itu tidak masuk akal sama sekali. Saya ingat Anda mengatakan bahwa suami nona sulung di alam duniawi bahkan bukan seorang surgawi beberapa ratus tahun yang lalu. Tidak mungkin dia menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Aku pikir itu juga tidak mungkin. Sayangnya, tuan ketiga tidak ada di sini. Dia bertemu dengan suami nona sulung di masa lalu sehingga dia harus bisa mengenalinya, kata pria parubaya itu sambil menggelengkan kepalanya. Setelah pergi, Duan Lingtian pindah ke barat laut ke klan Yun. Klan Yun, aku bisa membunuh Yun King Yan kali ini, itu akan menyelesaikan banyak masalah. Semuanya akan berakhir setelah dia meninggal dan KR dan aku bersatu kembali. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat dia duduk di kapal terbang kelas atas. Duan Lingtian menggunakan kristal dewanya sendiri untuk mengisi bahan bakar kapal terbang dan membiarkannya bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia tidak peduli dengan konsumsi yang tinggi. Lagi pula, kristal surgawi tidak lagi berguna baginya karena hadiah yang diperolehnya jauh lebih bermanfaat untuk kultivasinya. Bab 4224 Yun King Yan. Duan Lingtian merasa cemas dan gembira saat dia berada di luar tanah milik klan Xia. Namun, dia murung dan marah saat dia berada di luar tanah klan Yun. Yun Xingyan. Mata Duan Lingtian terbakar oleh api amarah saat dia menatap oasis dan bangunan milik klan Yun, di tengah padang pasir. Aku harus mencari kesempatan untuk membunuh Yun King Yan.
Tanda seru, tanda seru. Duan Lingtian menjelajahi pinggiran gurun sebelum dia tiba di kota yang makmur di bawah kekuasaan klan Yun. Kemudian, dia mulai mengumpulkan informasi tentang Yun Qingyan di kota. Dia dengan cepat menemukan desas-desus lama bahwa Yun Qingyan adalah dewa tertinggi yang belum sempurna tetapi berada di puncak menjadi dewa tertinggi perantara. Namun, dia menemukan bahwa tidak ada yang tahu seberapa dalam pemahaman Yun Qingyan tentang hukum itu. Hanya ada spekulasi samar bahwa pemahaman hukum Yun Qingyan akan memanifestasikan cahaya yang bersinar sejauh 100.000 mil di medan perang Rilem. Namun, sepertinya tidak ada kebenaran dari spekulasi ini. Tidak mudah membunuhnya dalam pertarungan 1 lawan 1. Hati Duan Lingtian menjadi gelisah setelah dia mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan Yun Qingyan. Lagi pula, orang yang paling ingin dia bunuh antara langit dan bumi tidak lain adalah Yun Qingyan, tuan muda sulung dari klan Yun. Aku akan mencoba menyelinap ke klan Yun. Duan Lingtian melirik tanah klan Yun di kejauhan sebelum dia kembali ke penginapan di kota, memutuskan untuk mencari kesempatan untuk menyelinap ke tanah klan Yun. Dia ingin meminimalkan bahaya sehingga dia mengambil waktu dan menunggu sekitar belasan hari di kota sebelum akhirnya menemukan kesempatan. Pasukan peringkat tertinggi biasa di bawah klan Yun akan mengirimkan persembahan ke klan Yun dalam 2 bulan, dan Duan Lingtian bermaksud menggunakan salah satu anggota untuk menyelinap ke tanah klan Yun. Aku harus menemukan kandidat yang cocok. Dengan pengalaman beberapa ratus tahun, Duan Lingtian telah menjadi lebih dewasa dan lebih tenang dari sebelumnya. Dia menunggu dengan sabar selama 2 bulan dan menemukan kandidat yang layak. Pihak lain adalah kaisar dewa tingkat lanjut dengan kekuatan yang sebanding dengan dewa tertinggi yang akan segera terjadi. Yang terpenting, pihak lain akan memimpin rombongan dari pasukannya ke klan Yun. Itu dia. Duan Lingtian mulai melaksanakan rencana yang dia buat setelah dia menemukan targetnya. Sekte Sein Semesta yang mendalam adalah kekuatan peringkat tertinggi di bawah klan Yun. Sekte tersebut dipimpin oleh dewa tertinggi, dan satu-satunya saudara perempuan dewa tertinggi menikah dengan tuan kedua dari klan Yun, yang sangat dihormati di klan Yun. Karena hubungan ini dengan klan Yun, kekuatan peringkat tertinggi lainnya yang lebih kuat dari Sekte Sein Alam Semesta yang mendalam tidak berani menyinggung mereka begitu saja. Yu Chengsu adalah penatua kedua dari Sekte Sein Semesta yang mendalam dan kepala Departemen Hukum, dan dia juga salah satu dari 3 pusat kekuatan terkuat sekte tersebut, yang hanya berada di belakang dewa tertinggi sekte yang belum sempurna. Dia juga bertanggung jawab atas urusan eksternal sekte tersebut. Karena itu, dia sudah mulai memimpin rombongan dari Sekte Sein Semesta yang mendalam untuk mempersembahkan persembahan mereka kepada klan Yun bertahun-tahun yang lalu. Yu Chengsu adalah seorang pria parubaya, dan dia suka mengenakan pakaian ilmiah. Namun, diketahui banyak orang bahwa dia sama sekali tidak terpelajar atau berpengetahuan luas. Itu adalah mimpinya untuk menjadi sarjana, jadi dia suka berpakaian seperti itu. Selain itu, nama aslinya terdengar agak galak sehingga dia mengganti namanya menjadi Yu Chengsu agar terdengar lebih terpelajar. Saat ini, Yu Chengsu sedang berjalan melewati aula utama ketika dia bertemu dengan sekelompok orang. Saya melihat seorang pria menyandera seorang wanita di luar. Wanita itu terlihat agak akrab. Apakah ada di antara kalian yang pernah melihatnya sebelumnya? Yu Chengsu melihat para dewa mengangkat tangannya dan menggunakan energi surgawinya untuk membentuk potret seorang wanita yang sangat realistis. Dia melirik potret itu dengan santai dan terkejut. Wajar saja karena potret itu adalah Xia Ningsue, nona muda tertua dari klan Xia. Sebelumnya, dia telah memilih untuk mengakhiri hidupnya dan bereinkarnasi untuk menghindari menikahi Yun Qingyan. Karena kemungkinan reinkarnasi tidak tinggi, Yu Chengsu tidak berpikir Xia Ningsue akan berhasil. Tanpa diduga, bertahun-tahun kemudian, dia mendengar bahwa dia berhasil bereinkarnasi dan selamat. Pada akhirnya, dia dibawa kembali ke klan Xia oleh Yun Qingyan, tetapi dia memasuki medan perang Rilem tidak lama kemudian. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Bagaimana mungkin Yu Chengsu tidak merasa terkejut sekarang karena salah satu anggota Sekte Alam Semesta Mendalam mengklaim bahwa dia melihat Xia Ningsue disandera. Yu Chengsu mengerutkan kening. Dia melangkah maju dan memecat semua orang kecuali orang yang mengaku telah melihat Xia Ningsue. Kemudian, dia bertanya, apa yang terjadi? Anda mengatakan bahwa Anda melihatnya disandera. Siapa yang menyandera dia? Murid itu menjawab, dia adalah seorang pria parubaya, dan dia mengenakan jubah biru. Namun,
Saya tidak tahu apakah itu penyamaran. Di mana kamu melihat mereka? Tanya Yu Chengsu. Setelah mengkonfirmasi lokasinya, dia segera meninggalkan Sekte Sein Semesta yang mendalam. Beberapa hari kemudian, Yu Chengsu akhirnya menemukan pria parubaya dan wanita yang dijelaskan oleh muridnya di sebuah lembah. Meskipun keduanya cukup jauh, dia tahu wanita berpakaian putih itu benar-benar Xia Ningsue. Yu Chengsu tidak berani menyelidiki keduanya dengan kesadaran surgawi, takut ditemukan oleh pria parubaya itu. Aku ingin tahu seberapa kuat dia. Sementara Yu Chengsu ragu-ragu, Xia Ningsue tiba-tiba menyerang pria parubaya itu sebelum dia berlari keluar lembah. Yu Chengsu terkejut. Nona muda sulung klan Xia telah memulihkan basis kultivasinya di ranah Kaisar Dewa tingkat lanjut. Pada saat yang sama, pria parubaya itu bereaksi dengan cepat. Dia berhasil menahan Xia Ningsue hanya dengan beberapa gerakan. Meskipun dia juga seorang Kaisar Dewa tingkat lanjut, dia jelas jauh lebih kuat darinya. Setelah itu, pria parubaya itu berkata sambil mencibir, "Nona Ningsue, cukup dengan trikmu. Saya tidak membunuh Anda karena Anda penting bagi Tuan Muda Sulung Yun. Lagi pula, aku yakin dia akan sangat rela berpisah dengan banyak harta berharga sebagai ganti untukmu." Xia Ningsue berkata dengan dingin, "Teruslah bermimpi. Saya tidak memiliki koneksi sama sekali dengan dia. Bahkan tidak berpikir tentang hal-hal seperti itu." Yu Chengsu, yang mendengarkan dari jauh, merasakan jantungnya berdetak kencang. Bahkan suaranya sama. Yu Chengsu pernah bertemu Xia Ningsue di masa lalu sehingga dia mengenali suaranya. Saat ini, dia 100% yakin akan identitasnya. Berdasarkan percakapan mereka, sepertinya Xia Ningsue diculik. Penculik itu jelas bermaksud meminta uang tebusan dari Tuan Muda King Yan. Apakah dia gila? Apakah dia memiliki keinginan mati? Dia bahkan bukan dewa tertinggi, pikir Yu Chengsu pada dirinya sendiri. Dia benar-benar mengira pria parubaya itu gila karena melakukan hal konyol seperti itu. Sayangnya, aku bukan tandingannya, aku harus segera melaporkan masalah ini kepada Tuan Muda King Yan. Jika Tuan Muda King Yan menyelamatkannya, dia mungkin berubah pikiran dan berdamai dengannya. Saat itu, saya bisa dianggap sebagai mak comblang mereka. Yu Chengsu berpikir dalam hati saat matanya berbinar. Tidak ada keraguan bahwa Yun King Yan akan menghadiahinya dengan mahal jika dia berhasil. Setelah Yu Chengsu pergi, ekspresi mengancam pria parubaya itu mereda. Dia bergumam pada dirinya sendiri, saya harap Yun King Yan tidak akan membawa pembangkit tenaga listrik bersamanya. Jika dia membawa dewa tertinggi perantara bersamanya, saya harap mereka hanya dewa tertinggi perantara biasa. Pria parubaya itu tidak lain adalah Duan Lingtian. Tepatnya, pria parubaya itu adalah doppelgangernya dari hukum ruang angkasa. Bahkan Xia Ningsue, atau KR, adalah salah satu doppelgangernya. Dia telah menghabiskan banyak hari dan malam bersamanya sehingga mudah baginya untuk meniru suara dan penampilannya setelah dia memulihkan ingatannya di masa lalu. Berdasarkan reaksi Yu Chengsu, jelas bahwa dia telah jatuh ke dalam tipuan Duan Lingtian. Duan Lingtian yakin bahwa Yu Chengsu pasti sedang dalam perjalanan ke klan Yun sekarang untuk mencari Yun King Yan. Yu Chengsu meninggalkan lembah dan berjalan ke perkebunan klan Yun di gurun tandus. Dia tidak melaporkan kembali ke Sekte Sein Semesta yang mendalam, berharap untuk mengklaim semua jasa. Ketika Yu Chengsu tiba, dia segera melaporkan identitasnya dan mengumumkan bahwa dia harus menemui Yun King Yan karena masalah mendesak. Penatua kedua dari Sekte Sein Alam Semesta yang mendalam. Apa yang membawamu kemari? Yun King Yan bertanya dengan acuh tak acuh saat melihat Yu Chengsu. Yu King Yan tidak berubah sama sekali. Dia masih sombong seperti dulu. Bab 4225 Pengejaran berkecepatan tinggi. Setelah melihat ketidaksabaran di mata Yun King Yan, Yu Chengsu dengan cepat membungkuk dan berkata, "Tuan Muda King Yan, ada sesuatu yang mendesak untuk diberitahukan kepada Anda. Ini terkait dengan Nona Sulung Xia dari klan Xia." Mata Yu King Yan sedikit melebar setelah mendengar kata-kata Yu Chengsu. Dia melangkah maju dan mengamati Yu Chengsu dengan tatapan tajam. Yu Chengsu secara naluriah mundur saat dia merasakan energi yang menyesakkan menekannya. "Bicaralah," kata Yun King Yan saat matanya terbakar. Tanda seru, Tuan Muda King Yan, kata Yu Chengsu sebelum dia dengan cepat menceritakan apa yang terjadi. Dia bisa melihat Yun King Yan cemas. Setelah menceritakan apa yang terjadi, dia menambahkan, "Tuan Muda King Yan, mohon segera bertindak.
Aku takut mereka akan pergi. Pada saat itu, akan sulit untuk melacaknya. Tanpa diduga, Yun Qingyan yang tidak sabar tiba-tiba menjadi tenang setelah mendengarkan Yu Chengsu. Dia bertanya, Anda mengatakan bahwa Kaisar Dewa yang maju menculik saudara perempuan sepupu saya dan bermaksud menggunakannya untuk membuat kesepakatan dengan saya. Yu Chengsu tahu bahwa Yu Chengsu menganggap masalah itu tidak masuk akal dan konyol. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Muda Qingyan, menurut saya masalah ini juga tidak masuk akal. Apalagi Kaisar Dewa yang maju, bahkan Dewa tertinggi yang akan datang tidak akan memiliki keberanian untuk menggunakan Nona Xia tertua untuk membuat kesepakatan dengan Anda. Namun, pria parubaya itu berbeda. Saya pernah bertemu Nona Xia sulung di masa lalu, dan saya pernah mendengar dia berbicara. Oleh karena itu, saya mengenali suaranya ketika dia memberi tahu penculik bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya takut memperingatkan si penculik, jadi saya tidak menggunakan mutiara gambar terapung. Kalau tidak, saya akan merekam adegan itu sebagai bukti. Yun Qingyan tampak goyah setelah mendengarkan penjelasan Yu Chengsu. Dia menatap Yu Chengsu sejenak sebelum dia berkata dengan dingin, apakah kamu tahu konsekuensi berbohong padaku? Yu Chengsu segera menjadi pucat. Kemudian, dia dengan cepat berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, Tuan Muda Qingyan, saya bukan siapa-siapa. Bagaimana saya bisa memiliki keberanian untuk menipu Anda? Yu Chengsu tahu bahwa bahkan jika dia adalah penatua kedua dari Sekte Sein Alam Semesta yang mendalam, dia bukan apa-apa di depan klan Yun. Jika Yun Qingyan ingin dia mati, klan Yun bahkan tidak perlu bergerak. Sebagai gantinya, Dewa tertinggi dari Sekte Suci Alam Semesta yang mendalam akan mengambil inisiatif untuk meninggalkannya atau membunuhnya untuk menenangkan klan Yun jika ada yang pergi ke selatan. Yun Qingyan mencibir. Dia secara alami tahu bahwa Yu Chengsu tidak memiliki keberanian untuk menipu dia. Dia hanya memamerkan kedaulatannya. Untuk sementara, dia tetap diam. Yu Chengsu tahu bahwa Yu Qingyan pasti sedang berbicara dengan bawahannya sekarang, meminta mereka untuk menemaninya meninggalkan tanah klan. Dia terbukti benar ketika seorang lelaki tua dan lelaki parubaya tiba selusin napas kemudian. Tuan Muda Sulung. Kedua pria itu menyapa Yun Qingyan dengan hormat, sama sekali mengabaikan Yu Chengsu. Seolah-olah Yu Chengsu tidak ada sama sekali. Yu Chengsu tersentak dalam hati saat melihat kedua pria itu. Dia tahu kedua pria itu adalah dewa tertinggi perantara yang telah menstabilkan basis kultivasi mereka. Salah satu dari mereka dikabarkan telah memahami hukum sampai pada titik di mana dia hampir dapat mewujudkan cahaya hukum yang bersinar sejauh 100.000 mil di medan perang Rilem. Tuan Muda Qingyan sangat berhati-hati. Yu Chengsu berpikir sendiri. Meskipun wajar jika Yun Qingyan, yang akan memimpin klan Yun di masa depan, untuk berhati-hati, Yu Chengsu mau tidak mau merasa bahwa Yun Qingyan bereaksi berlebihan. Lagi pula, penculiknya hanyalah seorang kaisar dewa tingkat lanjut, paling-paling, lawannya adalah dewa tertinggi yang dekat. Dia tidak berpikir perlu bagi Yun Qingyan untuk meminta kehadiran dua dewa tertinggi perantara. Sepertinya Tuan Muda Qingyan sama sekali tidak mempercayaiku. Yu Chengsu tersenyum kecut. Dia bertanya-tanya apakah Yun Qingyan benar-benar mencurigainya mencoba membunuhnya. Bagaimana dia bisa berani melakukan hal seperti itu ketika Yun Qingyan adalah pemimpin masa depan klan dan sangat disayang oleh pemimpin klan Yun. Selain itu, Yun Qingyan juga mendapat dukungan dari dewa tertinggi di klan Yun. Bagaimanapun, tidak ada salahnya dia ekstra hati-hati. Paling tidak, aku tidak perlu mengkhawatirkan si penculik meskipun dia memiliki bala bantuan. Dengan kehadiran dua dewa tertinggi perantara, Yu Chengsu tidak perlu khawatir. Akhirnya, Yun Qingyan memandang Yu Chengsu dan berkata, pimpin jalan. Ya, Tuan Muda Qingyan, kata Yu Chengsu. Tidak butuh waktu lama sebelum Yun Qingyan, Yu Chengsu, dan dua dewa tertinggi perantara tiba di dekat lembah. Ketika mereka mendekat, mereka melihat sebuah kapal terbang kelas tertinggi tiba-tiba naik ke langit. Setelah itu, dua sosok terlihat naik ke kapal terbang. Sepupu perempuan, Yun Qingyan berteriak. Dia mengenali salah satu dari dua sosok itu hanya dalam sekejap mata. Sosok itu milik saudara sepupunya yang memasuki Rilem Battlefield dan menghilang tanpa kabar selama bertahun-tahun. Dia tidak berharap untuk bertemu dengannya di sini. Terakhir kali dia melihatnya adalah ketika dia membawanya kembali ke klan Xia dari dunia biasa. Meski begitu, dia sangat akrab dengannya sehingga dia bisa mengenalinya hanya dengan pandangan sekilas.
Penampilan, ekspresi, dan tindakan halusnya persis sama dengan yang dia ingat. Swoosh! Pada saat ini, kapal terbang kelas tertinggi terbang dengan kecepatan dewa tertinggi yang maju. Tak perlu dikatakan, kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan dua dewa tertinggi perantara tidak akan bisa mengejarnya dengan kecepatan mereka sendiri. Setelah melihat ini, lelaki tua yang berdiri di belakang Yun Qingyan dengan cepat mengeluarkan kapal terbang kelas atas juga. Kemudian, dia berkata, "Tuan Muda Sulung, silakan naik ke kapal terbang." Yun Qingyan, pria parubaya, dan pria tua itu dengan cepat naik ke kapal. Sesaat kemudian, kapal terbang itu melaju, meninggalkan Yu Chengsu. Yu Chengsu menyaksikan kapal terbang itu pergi sambil bergumam pada dirinya sendiri, "Saya harap Tuan Muda Qingyan berhasil menyelamatkan Nona Muda Sulung Xia. Yang terpenting, saya harap dia ingat untuk menghadiahi saya." Swoosh! Kapal terbang Yun Qingyan juga terbang dengan kecepatan dewa tertinggi yang maju. Sayangnya, karena kapal terbang di depan mereka juga terbang dengan kecepatan yang sama dan bahkan memiliki head start, mereka tidak dapat mengejarnya. Yun Qingyan menatap kapal terbang di depan dengan ekspresi gelap saat dia bertanya, "Penatua Chen, tidak bisakah kamu menyusulnya?" "Tuan Muda Sulung, kita hanya bisa menunggu sampai pihak lain menghabiskan kristal surgawi dan melambat. Menurut pendapat saya, pihak lain seharusnya tidak memiliki kristal dewa sebanyak kita. Lagi pula, kita bertiga," jawab lelaki tua itu. Swoosh! Begitu suara lelaki tua itu jatuh, Yun Qingyan melambaikan tangannya, mengeluarkan semua kristal surgawi di cincin spasialnya dan menempatkannya di geladak. Kemudian, dia melihat ke kapal terbang di depan dengan dingin sambil berkata, "Aku tidak akan membiarkan dia meninggalkan sisiku lagi." Sebelumnya, ketika Yun Qingyan membawa Xia Ningsue kembali ke klan Xiao, dia berencana untuk memaksanya menikah dengannya dengan menggunakan orang-orang yang dia sandera untuk mengancamnya. Dia tidak menyangka bahwa klan Xia akan sangat tidak dapat diandalkan, membiarkan Xia Ningsue melarikan diri ke medan perang Rilem. Selain itu, dia juga kemudian mengetahui bahwa sekelompok orang yang dia culik telah dibebaskan oleh Xia Jie, tuan ketiga dari klan Xia. Pada saat itu, dia sangat marah sehingga gagasan untuk menghancurkan klan Xia muncul sebentar di benaknya. Sekarang Yun Qingyan melihat Xia Ningyue lagi, dia merasa bahwa langit mengirimnya kembali padanya. Mata Yun Qingyan terbakar dengan api sebagai kemarahan saat dia berpikir pada dirinya sendiri, "Kakak sepupu, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan sisiku lagi. Jika Anda meninggalkan saya lagi, saya akan kembali ke dunia biasa dengan dewa tertinggi klan saya untuk membunuh semua orang yang terkait dengan Duan Lingtian begitu medan perang alam ditutup dan hubungan spasial antara alam dewa dan alam rendah dipulihkan." Tiba-tiba, pria parubaya itu berseru, dia berputar. Kapal terbang kelas tertinggi di depan tiba-tiba berbelok ke kanan saat ini. Pria tua itu ragu-ragu sejenak, merasa ada sesuatu yang salah. "Ikuti dia." Pria tua itu dengan cepat menepis pikirannya setelah mendengar perintah Yun Qingyan. Dia dengan cepat membelokkan kapal terbang itu ke kanan juga. Kedua kapal terbang kelas tertinggi terus terlibat dalam pengejaran berkecepatan tinggi, menghabiskan sejumlah besar kristal dewa saat mereka melakukannya. Bab 4226 Tiga helai energi surgawi pembangkit kekuatan tertinggi menerbangkan kapal terbang kelas tertinggi dengan kecepatan dewa tertinggi yang maju secara alami menghabiskan sejumlah besar kristal surgawi. Sangat sedikit anggota pasukan peringkat tertinggi yang mampu melakukan pemborosan seperti itu. Faktanya, jika bukan karena fakta bahwa Yun Qingyan bertekad untuk menangkap penculiknya, dua dewa tertinggi perantara tidak akan dengan mudah menggunakan kristal surgawi mereka dengan cara seperti itu. Awalnya, lelaki tua itu menggunakan kristal surgawi miliknya. Dia yakin pihak lain akan segera melambat karena takut menghabiskan persediaan kristal surgawi. Namun, bertentangan dengan harapannya, bahkan setelah dia menggunakan semua kristal dewanya, pihak lain tidak menunjukkan tanda-tanda melambat sama sekali. Jelas, pihak lain memiliki lebih banyak kristal surgawi daripada dia. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kristal surgawi yang dibawa Yun Qingyan sebelumnya. Kristal demi kristal menghilang untuk mengisi bahan bakar kapal terbang saat mengejar pihak lain dengan kecepatan dewa tertinggi yang maju. Tanda seru, tanda seru. Mata Yun Qingyan dengan tegas tertuju pada kapal terbang di depan. Dia sama sekali tidak memperhatikan kristal surgawi. Namun, ketika kristal surgawi yang dia keluarkan hampir habis seluruhnya,
dia berkata dengan ekspresi gelap, sepertinya orang itu memiliki cukup banyak kristal surgawi. Yun Qingyan biasanya tidak membawa sejumlah besar kristal surgawi bersamanya. Ia hanya membawa secukupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Jika dia membutuhkan sejumlah besar kristal surgawi, yang harus dia lakukan hanyalah memintanya dari ayahnya. Ayahnya adalah pemimpin klan Yun saat ini dan memiliki otoritas atas perbendaharaan klan Yun. Dengan demikian, dia tidak kekurangan kristal surgawi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan membutuhkan begitu banyak kristal surgawi kali ini. Yun Qingyan melihat kristal surgawi yang jumlahnya berkurang sebelum dia berbalik untuk melihat berdiri setengah baya di dekatnya. Pria parubaya itu tersenyum masam ketika dia berkata, "Tuan muda, saya tidak membawa banyak kristal surgawi. Keluarkan semuanya. Anda akan dibayar ketika kami kembali ke klan," kata Yun Qingyan. Pria parubaya itu tidak lagi ragu setelah mendengar kata-kata ini, mengeluarkan semua kristal surgawi yang dia miliki. Karena Yun Qingyan mengatakan bahwa dia akan dibayar kembali, dia tidak lagi khawatir. Segera setelah itu, kristal surgawi Yun Qingyan semuanya habis, dan mereka harus menggunakan kristal surgawi pria parubaya itu untuk mengisi bahan bakar kapal terbang. Ekspresi Yun Qingyan sangat tidak sedap dipandang sementara pria tua dan pria parubaya itu memasang ekspresi khawatir di wajah mereka. Tidak mungkin kristal surgawi dari kita bertiga digabungkan lebih sedikit dari pihak lain, kan? Bagaimana pihak lain bisa memiliki begitu banyak kristal surgawi? Jika demikian, apakah pihak lain benar-benar hanya dewa tertinggi yang dekat? Di kapal terbang memimpin, pegunungan kristal surgawi menumpuk di depan Duan Lingtian. Dia telah memperoleh sebagian besar kristal surgawi ini dari Kaisar Dewa dan Dewa tertinggi dari Tanah Batas Zen, yang dia bunuh di medan perang alam. Kaisar Dewa dan Dewa tertinggi itu telah melepaskan klaim mereka atas cincin spasial mereka dengan harapan bahwa Duan Lingtian dan Yang Yu Chen akan menyelamatkan hidup mereka. Sayangnya, mereka tidak bisa lepas dari kematian pada akhirnya. Karena Yang Yu Chen tidak banyak menggunakan kristal surgawi, semuanya diberikan kepada Duan Lingtian. Selain itu, Duan Lingtian juga mendapatkan banyak kristal surgawi, jauh lebih banyak daripada yang dia peroleh di medan perang alam, selama waktunya di pengadilan para dewa. Awalnya, Duan Lingtian tidak berpikir dia harus menggunakan kristal surgawi yang dia peroleh dari pengadilan para dewa. Namun, seiring berjalannya waktu, dia terpaksa mengeluarkannya juga, menambah tumpukan kristal dewa di kapal terbang. Duan Lingtian menghela nafas. Mereka benar-benar memiliki banyak kristal suci. Ketika mereka menghabiskan persediaan kristal suci mereka, akan tiba waktunya bagi saya untuk melambat. Setelah sekitar 10 menit, mata Duan Lingtian tiba-tiba berkilat. Kemudian, setelah beberapa saat, dia mulai melambat, mengurangi kecepatan kapal terbang menjadi dewa tertinggi perantara. Di belakang, Yun Qingyan, yang sedikit kesal karena penipisan kristal surgawi mereka, melihat kapal terbang di depan melambat, dan matanya langsung cerah. Dia dengan cepat berkata, sepertinya dia juga kehabisan kristal suci. Singkirkan kapal terbang itu dan kejar dia. Orang tua itu dengan cepat menyingkirkan kapal terbang itu sebelum dia dan pria parubaya itu mengejar kapal terbang Duan Lingtian. Namun, karena mereka membawa Yun Qingyan bersama mereka, kecepatan mereka pasti terpengaruh, dan kecepatan mereka hanya setara dengan kapal terbang Duan Lingtian. Kedua pria itu juga tidak memiliki keunggulan kecepatan karena tidak satu pun dari mereka yang memahami hukum angin. Yun Qingyan memperhatikan masalah ini dan berkata, salah satu dari kalian akan tetap di belakang dan menggendongku dan yang lainnya akan mengejarnya. Pada akhirnya, pria tua, yang terkuat dari keduanya, mengejar kapal terbang Duan Lingtian, menutup celah di antara mereka, sementara pria parubaya, yang membawa Yun Qingyan, terbang dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Tidak butuh waktu lama bagi lelaki tua itu untuk meninggalkan Yun Qingyan dan lelaki parubaya itu, semakin dekat ke kapal terbang Duan Lingtian. Hampir sampai. Mata Yun Qingyan berbinar saat melihat lelaki tua itu dengan cepat mendekati target mereka. Dia tidak lupa untuk mengingatkan lelaki tua itu, Penatua Chen, pastikan dia tidak menyakiti sepupuku. Saya mengerti, Tuan Muda, jawab lelaki tua itu. Namun, segera setelah itu, dia menemukan masalah. Dia tidak lagi menutup jarak antara dia dan kapal terbang itu. Apakah kecepatanku menurun? Tidak, kecepatanku tidak berubah sama sekali. Apa yang terjadi? Tiba-tiba,
Mata lelaki tua itu melebar dan ekspresinya berubah saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia dengan cepat berkata melalui transmisi suara, "Tuan muda, hati-hati." Pada saat yang sama, sebelum Yun Qingyan bisa bereaksi. Swoosh! Embusan angin bertiup sebelum seorang pemuda berpakaian ungu, dengan alis yang membuatnya tampak gagah, muncul di depan Yun Qingyan dan pria parubaya, menghalangi jalan mereka. Begitu dia muncul, badai spasial berkecamuk di sekelilingnya sebelum sinar pedang 7 warna yang besar menyapu. Ledakan. Yun Qingyan dan pria parubaya itu lengah dan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Karena itu, mereka langsung dipukul. Pria parubaya, yang menderita akibat serangan itu, memuntahkan seteguk darah. Sementara itu, wajah Yun Qingyan berubah menjadi ekspresi kesakitan. Ketakutan dan ketidakpercayaan juga bisa dilihat di matanya saat ini. Bagaimana ini mungkin? Yun Qingyan tidak hanya kaget dengan serangan itu, tapi dia juga kaget dengan kemunculan pemuda di depannya. Pria muda itu adalah seseorang yang tidak akan pernah dia lupakan. Pria muda itu berasal dari dunia biasa, seseorang yang dia hancurkan seperti semut di masa lalu. Jika sepupunya tidak mengancam nyawanya, pemuda itu pasti sudah mati saat itu. Namun, pada saat ini, aura dan kekuatan pemuda itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, sinar pedang 7 warna lainnya ditembakkan. Pria parubaya, yang baru saja mengeluarkan seutas energi surgawi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, tiba-tiba mati bahkan sebelum energi itu masuk ke tubuhnya. Saya harap ini akan membantu saya. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri sambil menghela nafas saat dia menangkap energi surgawi pembangkit tenaga listrik tertinggi dan menyerapnya. Setelah energi surgawi pembangkit tenaga listrik tertinggi memasuki tubuh Duan Lingtian, itu mulai mendatangkan malapetaka di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya sakit. Energi melonjak hebat melalui 99 vena surgawinya untuk beberapa saat sebelum rasa sakit akhirnya mereda. Setelah rasa sakit mereda, Duan Lingtian merasa seolah-olah tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Ini adalah kekuatan energi surgawi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Duan Lingtian telah mengambil kesempatan ketika dia menyerap energi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Lagi pula, dikatakan bahwa hanya dewa tertinggi yang dapat menggunakan energi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saat ini, Duan Lingtian, yang merasakan kekuatan luar biasa di dalam dirinya, merasa seolah-olah dia dapat menghancurkan gunung hanya dengan satu tamparan tangannya dan menghancurkan matahari, bulan, dan bintang hanya dengan menjentikkan jarinya. Dia secara alami tahu kekuatan ini hanya sementara. Ledakan. Pada saat yang sama, energi menakutkan melonjak keluar dari tubuh Yun Qingyan. Begitu pria parubaya itu meninggal, dia dengan tegas menyerap seuntai energi surgawi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Itu segera mengubah energi surgawinya, meningkatkan energi surgawinya menjadi dewa tertinggi perantara. Penatua Chen, bantu saya. Percepat. Meskipun kekuatan Yun Qingyan sekarang sebanding dengan dewa tertinggi perantara, dia masih takut. Lagi pula, Duan Lingtian dengan mudah membunuh dewa tertinggi perantara beberapa saat yang lalu. Bahkan jika Duan Lingtian hanya bisa membunuh dewa tertinggi perantara karena dewa tertinggi perantara terluka parah akibat serangan tak terduga, itu tidak mengurangi ketakutan Yun Qingyan. Lagi pula, dia juga terluka oleh serangan tak terduga Duan Lingtian. Untuk semua alasan ini, setelah Yun Qingyan meningkatkan kekuatannya menjadi dewa tertinggi perantara, dia tidak menghadapi Duan Lingtian. Sebaliknya, dia dengan cepat melarikan diri untuk mencari lelaki tua itu. Swoosh! Pada saat ini, lelaki tua itu juga telah menyerap energi surgawi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dengan itu, energi surgawinya ditingkatkan menjadi dewa tertinggi yang maju. Dia tidak membuang waktu saat dia bergegas menuju Yun Qingyan dengan kecepatan tinggi. Tatapan Duan Lingtian menusuk saat dia menatap Yun Qingyan dan berkata, "Yun Qingyan, kamu harus mati hari ini." Setelah itu, sinar pedang 7 warna melesat keluar, mengejar Yun Qingyan hanya dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, Duan Lingtian juga bersiap untuk mundur. Dia akan segera pergi menggunakan kedalaman teleportasi ganda segera setelah dia membunuh Yun Qingyan. Dia akan meninggalkan doppelgangernya untuk mengulur waktu. Selama doppelgangernya berhasil memberinya waktu, dia yakin dia bisa melarikan diri dari lelaki tua itu dengan menggunakan kedalaman teleportasi ganda beberapa kali. Setelah itu,
dia akan menunggu sampai kemanjuran energi dari pembangkit tenaga tertinggi menghilang dan pergi menggunakan kapal terbang kelas tertingginya. Duan Lingtian tidak percaya lelaki tua itu akan menyia-nyiakan seuntai energi surgawi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk mengejarnya setelah Yun Qingyan meninggal. Selain itu, dia bahkan lebih yakin bahwa lelaki tua itu tidak memiliki seutas energi surgawi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Lagi pula, energi surgawi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi sangatlah langka. Sementara itu, ekspresi ketakutan Yun Qingyan digantikan dengan salah satu tekad saat dia berkata dengan gigi terkatup, "Kamu ingin membunuhku. Teruslah bermimpi." Setelah itu, tanda merah darah muncul di glabella Yun Qingyan sebelum apa yang tampak seperti darah emas menetes keluar. Pada saat yang sama, Yun Qingyan berteriak dengan cemas, "Ayah, selamatkan aku." Bab 4227 Pemimpin klan dari klan Yun. Ekspresi Duan Lingtian berubah drastis. Ketika darah keemasan berkilau keluar dari glabella Yun Qingyan, tekanannya yang luar biasa membuat tulang punggung Duan Lingtian merinding. Pada saat yang sama, suara panik Huang terdengar di telinga Duan Lingtian. Menguasai. Teleportasi segera. Faktanya, bahkan sebelum peringatan Huanger, Duan Lingtian sudah berteleportasi begitu dia merasakan ada yang tidak beres dengan darah emasnya. Tanda seru. Pada saat yang sama, sinar pedang 7 warna terus menembak ke arah Yun Qingyan. Ledakan. Ledakan keras terdengar di udara saat darah emas berubah menjadi pria parubaya yang tinggi dan kekar. Pria parubaya itu menjentikkan jarinya sebelum seberkas cahaya keluar. Kekosongan beriak di belakang seberkas cahaya saat itu menghancurkan sinar pedang 7 warna. Mencoba melarikan diri, pria parubaya itu berkata sambil mengangkat alis. Setelah seluruh tubuhnya mengeras, dia menjentikkan jarinya lagi, mengirimkan seberkas cahaya lagi. Duan Lingtian, yang telah berteleportasi 2 kali, merasakan kematian merayapinya, dan ekspresinya berubah drastis. "Saudari Huo, saudari air, aku butuh bantuanmu." Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika dia merasakan kekuatan menakutkan dari seberkas cahaya. Dia tahu dia tidak mampu memblokir serangan dari dewa tertinggi yang maju. Selain itu, berdasarkan kekuatan serangan, jelas pihak lain jauh lebih kuat daripada dewa tertinggi biasa. Dia ayah Yun Qingyan, pemimpin klan dari klan Yun. Klan Yun adalah kekuatan peringkat tertinggi utama di tanah persembahan surgawi. Sebagai pemimpin klan dari kekuatan yang begitu tangguh, wajar saja jika ayah Yun Qingyan berada di antara pusat kekuatan teratas di tanah persembahan surgawi. Duan Lingtian sebelumnya telah mendengar bahwa para pemimpin pasukan peringkat tertinggi semuanya diberkati dan di bawah perlindungan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dengan demikian, mereka jauh lebih kuat daripada dewa tertinggi tingkat lanjut biasa. Ledakan. Kekosongan bergetar saat ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di udara. Banyak retakan garis rambut muncul di kehampaan sebelum dengan cepat memperbaiki diri. Pada saat yang sama, awan di langit menyebar saat kekuatan pengadukan besar muncul di langit. Gunung-gunung runtuh dan runtuh saat makhluk terluka yang tak terhitung jumlahnya diinjak dan berteriak, melarikan diri untuk hidup mereka. Seolah-olah itu adalah akhir dunia. Sosok besar di langit berseru, 5 elemen surgawi. Selain itu, mereka semua berada pada level tinggi. Sayangnya, mereka hanya bisa melakukan banyak hal dalam satu serangan. Mengikuti sosok menghilang sebelum sosok tinggi dan kekar, yang menyerupai sosok besar, muncul di depan Yun Qingyan. Pada saat yang sama, lelaki tua itu, yang telah menggunakan energi surgawi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk meningkatkan energi surgawinya menjadi dewa tertinggi yang maju, juga muncul di sebelah Yun Qingyan. Kemudian, dia dengan cepat membungkuk dan berkata, "Salam, pemimpin klan." Orang tua itu sangat hormat. Bagaimanapun, pihak lain bukan hanya pemimpin klan dari klan Yun, tetapi pihak lain juga merupakan pembangkit tenaga listrik terkuat di klan Yun. Pria parubaya jangkung dan kekar hendak mengejar Duan Lingtian lagi, tapi dia tiba-tiba membeku. Pohon kehidupan surgawi. Sesaat kemudian, pria parubaya itu mengerutkan kening, dan wajahnya berkedut. Pedang Dao, penguasaan Dao, 5 elemen surgawi, dan pohon kehidupan surgawi yang lengkap. Pada saat ini, energi vital dari pohon kehidupan surgawi Duan Lingtian telah melonjak keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan energi vital dari pohon kehidupan surgawi tanah persembahan surgawi, membangkitkan turbulensi spasial di sekitarnya. Turbulensi spasial mencegah pria parubaya itu mengunci lokasi Duan Lingtian.
Kalau tidak, dia akan lama mengejar dan membunuh Duan Lingtian. Ekspresi Yun Qingyan sangat gelap saat dia berkata, "Ayah, dia harus mati." Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin untuk mengejarnya sekarang. Dia melarikan diri. Dia memiliki banyak trik di lengan bajunya, membuatku sulit untuk menangkapnya. Mari kita pulang. Setengah baya melirik putranya dan melihat ekspresi sedih di wajah putranya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang apa yang ada dalam pikiran putranya saat ini. Setelah beberapa saat, dia mengangkat tangannya dan membawa putranya serta lelaki tua itu pergi. Selama perjalanan kembali ke klan Yun, pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh, "Yun Chen, demi putraku, kamu menggunakan energi surgawi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Karena itu, saya akan memberi Anda kompensasi dengan 2 helai energi surgawi pembangkit tenaga listrik tertinggi saat kami kembali ke klan." "Terima kasih, tuanku," orang tua itu menjawab. Sedikit kegembiraan bisa dilihat di kedalaman matanya. Kesuraman yang menyelimuti dirinya setelah kematian rekannya segera sirna. Bagaimanapun, mereka hanyalah kenalan biasa. Dia terlalu kuat. Aku hampir mati. Pada saat ini, Duan Lingtian telah bergabung dengan doppelgangernya dari hukum ruang angkasa dan menaiki kapal terbang kelas tertinggi, yang terbang dengan kecepatan dewa tertinggi yang maju. Dia menghela napas lega. Ketakutan masih melekat di hatinya ketika dia mengingat perjumpaannya yang dekat dengan kematian. Dia tidak akan selamat jika bukan karena 5 elemen surgawi dan air surgawi pembersih dunia memobilisasi energi vital dari pohon kehidupan surgawi untuk menyembunyikan keberadaannya. Pemimpin klan dari klan Yun telah muncul dalam bentuk ilusi melalui kekuatan garis keturunan. Namun, hanya butuh waktu singkat untuk tubuh aslinya muncul juga. Aku terlalu ceroboh. Seharusnya aku tahu tidak akan mudah membunuh Yun Qingyan. Lagi pula, dia adalah pewaris dan tuan muda sulung dari klan Yun, Duan Lingtian berpikir sendiri sambil menghela nafas. Pada saat yang sama, dia merasa menyesal dan bersalah saat memikirkan tentang 5 elemen surgawi. Mereka baru saja pulih setelah cobaan sebelumnya, namun, mereka terpaksa menghabiskan semua energi yang mereka pulihkan dan memasuki kondisi tertidur lagi. Sekali lagi, Duan Lingtian ditinggal sendirian untuk menghadapi tantangan di depan sampai mereka pulih kembali. Saat aku menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, aku pasti akan membantu mereka dan membebaskan mereka. Duan Lingtian bersumpah dalam hati. Adapun pohon kehidupan surgawi. Duan Lingtian melihat pohon kehidupan surgawi di dunia kecilnya. Daun hijau dan subur, yang memancarkan aura kaya sebelumnya, telah layu secara signifikan. Sekitar 10% daun di pohon jatuh ke tanah saat embusan angin bertiup. Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hati, pohon kehidupan surgawi dari tanah persembahan surgawi dengan paksa menyerap energi vitalnya sebelumnya. Apakah itu berarti pohon-pohon itu tidak dapat hidup berdampingan di tempat yang sama? Ketika World Cleansing Divine Water menggunakan energi vital dari Divine Tree of Life untuk menyembunyikan keberadaannya, Divine Tree of Life dari Divine Offering Land, yang mendeteksi anomali, dengan cepat mulai menyerap energi vital dari Divine Tree of Life Duan Lingtian. Untungnya, World Cleansing Divine Water segera mengingatkan Duan Lingtian untuk menutup dunia kecilnya, dan dia berhasil menyelamatkan Divine Tree of Life miliknya. Meski beberapa waktu telah berlalu, rasa takut masih melekat di hati Duan Lingtian. Dia bersumpah untuk tidak pernah bertindak sembrono dan mempertaruhkan nyawanya lagi. Para pemimpin pasukan peringkat tertinggi memang diberkati dan dilindungi oleh pusat kekuatan tertinggi. Kekuatannya terlalu menakutkan. Saya akan mati tanpa 5 elemen surgawi dan pohon kehidupan surgawi. Akhirnya, Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Setelah beberapa saat, ekspresinya mereda, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Meskipun aku gagal membunuh Yun Qingyan, dia pasti sangat terkejut. Aku bertanya-tanya bagaimana perasaannya ketika aku melukainya begitu parah. Lagi pula, di masa lalu, saya tidak lebih dari seekor semut dari dunia biasa baginya. Saya yakin dia tidak pernah menyangka seekor semut akan mengungguli dia. Ketakutan di hati Duan Lingtian akhirnya surut. Penghinaan yang dideritanya di tangan Yun Qingyan selama bertahun-tahun akhirnya terhapus. Di masa lalu, dia seperti semut di depan Yun Qingyan, tapi meja telah berubah sekarang. Jika bukan karena ayah Yun Qingyan, dia pasti sudah membunuh Yun Qingyan. Yun Qingyan sombong dan sombong. Kemunduran ini pasti akan menghantuinya. Saya harap dia tidak mati selama kesengsaraan surgawinya. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri.
Duan Lingtian berpikir sendiri, merasa jauh lebih baik. Tiba-tiba, Duan Lingtian merasakan energi surgawinya melonjak di tubuhnya. Dia terkejut ketika mengetahui bahwa dia telah membuat kemajuan dalam kultivasinya saat ini. Segera setelah penghinaannya terhapus, kultivasinya telah berkembang ke kemacetan terakhir sebelum dia menerobos ke alam dewa tertinggi yang belum sempurna. Kemungkinan besar dia akan bisa menerobos setelah dia mengkonsumsi buah dao surgawi ketiganya. Setelah kembali ke klan Yun, Yun Qingyan masih melamun. Adegan tentang apa yang terjadi sebelumnya terus diputar di benaknya. Bagaimana mungkin penduduk asli dari alam duniawi dapat meningkatkan basis kultivasinya ke tingkat seperti itu hanya dalam beberapa ratus tahun? Mustahil. Tidak mungkin. Yun Qingyan mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Itu pasti tipuan. Sepertinya ada orang lain yang menyamar sebagai dia untuk menakut-nakuti saya. Apakah klan Xia di balik masalah ini? Itu pasti klan Xia. Seseorang dari klan Xia pasti membenciku dan menyusun rencana ini untuk berurusan denganku. Kendalikan dirimu. Suara gemuruh pria parubaya itu menarik Yun Qingyan kembali ke akal sehatnya. Ketika Yun Qingyan memandang pria parubaya itu bertanya dengan cemberut, siapa yang kamu provokasi? Mengingat Duan Lingtian berhasil melarikan diri darinya dan memiliki begitu banyak hal yang menentang surga, pria parubaya itu tahu bahwa masa depan Duan Lingtian tidak terbatas selama Duan Lingtian tidak mati sebelum waktunya. Bab 4228 Rekonsiliasi. Ayah, itu pasti seseorang dari klan Xia. Yun Qingyan berkata dengan gigi terkatup, para anggota adalah satu-satunya yang mengetahui sepupuku dan situasiku. Saya curiga Xia Jie ada di balik ini. Pria parubaya itu mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Yun Qingyan. Omong kosong. Bagaimana mungkin? Pria parubaya itu menganggap kata-kata Yun Qingyan konyol. Jika Xia Jie memiliki keberuntungan yang menantang surga, tidak mungkin saudara iparnya, Xia Yu, menjadi pemimpin klan dari klan Xia. Yun Qingyan mengerutkan alisnya. Jika bukan Xia Jie, maka pasti seseorang yang dekat dengan Xia Jie. Kalau tidak, siapa itu? Tanda seru. Menurut pendapat Yun Qingyan, Xia Jie adalah satu-satunya dari klan Xia yang memiliki motif untuk membunuhnya. Selain itu, penyamaran pelaku dan Xia Ningsue sebelumnya sangat sempurna. Hanya mereka yang dekat dengan Xia Ningsue yang mampu menirunya dengan sempurna. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari betapa bodohnya dia salah mengira penipu itu sebagai Xia Ningsue. Berdasarkan karakternya, dia seharusnya tahu bahwa Xia Ningsue tidak akan meninggalkan realm battlefield sampai waktunya habis. Klan Xia. Sejak kapan klan Xia memiliki bakat seperti itu? Apakah kamu mengenalnya? Pria parubaya itu bertanya saat kerutannya semakin dalam. Pria parubaya itu akrab dengan semua pembangkit tenaga listrik dan keajaiban muda di klan Xia, dan dia yakin dia belum pernah melihat pemuda itu sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah klan Xia merahasiakan keberadaan pemuda itu. Bagaimanapun, dia tidak tahu mengapa pemuda itu ingin membunuh putranya. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengenalnya. Dia menggunakan penyamaran. Namun, saya mengenal pemuda yang penampilannya dia gunakan. Saya bertemu pemuda itu di masa lalu. Namun, dia hanya penduduk asli dari dunia biasa. Penyamaran. Pada saat ini, pria parubaya itu akhirnya menyadari bahwa putranya mengira pihak lain sedang menyamar. Kemudian, dia berkata, dia tidak memakai penyamaran. Penampilannya adalah, pria parubaya itu memastikan bahwa pemuda itu tidak mengenakan penyamaran. Bahkan proyeksi dari kekuatan garis keturunannya bisa mengatakan pemuda itu tidak menyamar sebagai orang lain. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, wajah Yun Qingyan menjadi pucat pasi. Dia bergumam dengan ekspresi kosong di wajahnya, bagaimana mungkin? Yun Qingyan menggelengkan kepalanya dalam penyangkalan saat dia melihat ayahnya untuk klarifikasi, bertanya, ayah, apakah kamu yakin? Tidak mungkin. Mustahil. Yun Qingyan tampaknya telah kehilangan akal sehatnya saat ini. Penduduk asli dari alam duniawi yang sama sekali bukan tandingannya beberapa ratus tahun yang lalu sekarang telah melampaui dia, pewaris yang bermartabat dan tuan muda sulung dari klan Yun, kekuatan peringkat tertinggi utama di tanah persembahan surgawi, yang dulunya diberikan sumber daya yang melimpah dan dicemburui oleh banyak orang sejak dia masih muda. Kamu kenal dia? Pria parubaya itu merasakan ada sesuatu yang salah. Yun Qingyan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Matanya bersinar dengan niat membunuh dan ketakutan saat dia berkata,
Ayah, kita harus membunuhnya bagaimanapun caranya. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman besar bagi klan Yun kita. Dia tidak akan mengampuni klan kita setelah dia tumbuh cukup kuat. Terlepas dari betapa enggannya dia, Yun Qingyan tahu dia harus menghadapi kenyataan pahit. Dia dengan cepat tenang dan mendesak ayahnya untuk menggunakan segala cara untuk membunuh Duan Lingtian sebelum terlambat. Saat ini, Yun Qingyan sangat menyesal menyelamatkan nyawa Duan Lingtian di masa lalu ketika Xia Ningsue mengancam akan mengakhiri hidupnya. Setelah koneksi spasial antara alam dewa dan alam devata ditutup, dia juga melupakan Duan Lingtian. Jika tidak, dia akan mengirim satu atau dua penatua ke alam bawah menggunakan Destruction Divine Shuttle untuk membunuh Duan Lingtian. Pada saat itu, Xia Ningsue bahkan mungkin tidak mencurigainya. Selain itu, dia juga yakin Xia Ningsue tidak akan mengakhiri hidupnya untuk keluarga dan teman-teman Duan Lingtian. Aku terlalu ceroboh, keluh Yun Qingyan dalam hati. Dia tidak akan pernah meremehkan Duan Lingtian jika dia tahu seberapa kuat Duan Lingtian nantinya. Siapa dia? Pria parubaya itu mengerutkan kening. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya ketika dia melihat betapa aneh dan gelisahnya perilaku putranya. Ayah, dia adalah suami sepupuku selama dia berada di alam duniawi, kata Yun Qingyan dengan sungguh-sungguh, ketika aku menemukannya sebelumnya, aku ingin membunuhnya. Namun, pada saat itu, dia mengancam akan mengakhiri hidupnya sehingga saya akhirnya menyelamatkan nyawanya demi dia. Setelah koneksi spasial antara alam dewa dan alam devata ditutup dan medan perang alam muncul, saya lupa tentang masalah itu. Bagaimanapun, dia hanyalah penduduk asli dari alam duniawi. Saya tidak berharap dia menjadi begitu kuat dalam waktu kurang dari 800 tahun. Ketika saya bertemu dengannya sebelumnya, dia bahkan bukan seorang surgawi. Sekarang dia sudah tumbuh sangat kuat, dia ingin membunuhku. Aku akan mati tanpa jejak dari kekuatan garis keturunanmu, ayah. Jejak garis keturunan dibuat menggunakan metode yang rumit dan harta karun tertentu. Jejak akan ditempatkan pada seseorang untuk perlindungan. Jejak itu langka karena harta yang dibutuhkan untuk membuat jejak itu juga langka. Karena kelangkaan cetakannya, Yun Qingyan tidak akan menggunakannya kecuali dia berada di ambang kematian. Sayangnya, kemunculan tiba-tiba Duan Lingtian memaksanya untuk menggunakan kartu penyelamat hidupnya yang terakhir. Apakah tidak mungkin bagi kalian berdua untuk menyelesaikan konflik kalian? Pria parubaya itu bertanya, masih mengerutkan kening. Yun Qingyan memandang ayahnya dengan tidak percaya setelah mendengar kata-kata ini. Dia tidak percaya ayahnya akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Pria parubaya itu terus berkata, konflik antara kamu dan dia akan terselesaikan jika kamu membiarkan sepupumu pergi. Mata Yun Qingyan melebar setelah mendengar kata-kata ini. Untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah pria parubaya itu adalah ayah kandungnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ayahnya mengatakan kata-kata seperti itu? Ketika pria parubaya itu melihat ekspresi wajah Yun Qingyan, dia dengan sungguh-sungguh menjelaskan, berdasarkan apa yang saya rasakan sebelumnya, keberuntungan pemuda itu benar-benar menantang surga. Dia tidak hanya menjadi kaisar dewa yang maju dengan kekuatan untuk membunuh dewa tertinggi perantara hanya dalam beberapa ratus tahun, tetapi dia juga memahami 2 dari 4 Tao langit dan bumi ke tingkat yang begitu tinggi. Bukan itu saja, dia juga memiliki semua 5 elemen surgawi, dan mereka semua juga berada pada level yang tinggi. Anda harus tahu bahwa 5 elemen surgawi jarang berada di host yang sama. Hanya seseorang yang sangat berbakat yang mampu membuat mereka mengesampingkan perbedaan mereka. Secara teoritis, hanya masalah waktu sebelum seseorang yang memiliki 5 elemen surgawi menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Benar, saya hampir lupa tentang pohon kehidupan surgawi yang lengkap di dunia kecilnya juga. Dalam keadaan normal, pohon kehidupan surgawi yang lengkap hanya dapat ditemukan di alam dewa. Satu-satunya cara bagi seseorang yang bukan pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk mendapatkan pohon kehidupan surgawi yang lengkap adalah melalui sisa-sisa alam dewa yang hancur. Pria parubaya itu berhenti sejenak untuk melihat putranya yang shock. Kemudian, dia melanjutkan berkata, ada banyak cara bagi dewa tertinggi yang maju untuk menjadi pusat kekuatan tertinggi. Ada 4 Tao langit dan bumi, 5 elemen surgawi, dan pohon kehidupan surgawi. Pria muda itu memiliki semuanya. Dengan apa yang dia miliki, dia dapat membantu 8 dewa tertinggi tingkat lanjut menjadi pusat kekuatan tertinggi. Ini membuktikan betapa beruntungnya dia. Bagaimana orang seperti itu bisa dengan mudah dibunuh?
Jika kita menyinggung perasaannya, hanya masalah waktu sebelum bencana menimpa kita. Yun Qingyan gemetar mendengar kata-kata pria paruh baya itu. Bagaimana mungkin? Sepotong sampah yang tidak berharga dari alam duniawi memiliki begitu banyak pertemuan kebetulan yang hanya bisa saya impikan. Ini tidak adil sama sekali. Ekspresi Yun Qingyan berubah karena cemburu. Pria parubaya itu menatap Yun Qingyan dan menghela nafas. Benar-benar tidak layak menyinggung seseorang seperti itu karena seorang wanita. Jika memungkinkan, menyerahlah pada Ning Xue dan biarkan dia bersatu kembali dengannya. Masih belum terlambat bagimu untuk berdamai dengannya karena kamu belum melakukan apapun padanya. Pria parubaya itu tidak menyadari bahwa Yun Qingyan tidak hanya secara paksa memisahkan Xia Ning Xue dan Duan Lingtian, tetapi Yun Qingyan juga sangat mempermalukan Duan Lingtian di depan Xia Ning Xue. Jika dia mengetahui hal-hal ini, dia tidak akan menyarankan rekonsiliasi. Setelah sadar kembali, Yun Qingyan tersenyum pahit dan berkata, "Ayah, itu tidak mungkin." Sebelumnya, Yun Qingyan dengan jujur menceritakan apa yang terjadi pada pria paruh baya itu. Bahkan jika rekonsiliasi dimungkinkan, dia tidak mau berdamai dengan Duan Lingtian. Duan Lingtian harus mati. Bab 4229 Yun Tengqiu pemimpin klan Yun tahu bahwa rekonsiliasi tidak mungkin dilakukan setelah dia mengetahui bahwa putranya, Yun Qingyan, telah mempermalukan Duan Lingtian dan menculik istri Duan Lingtian. Permusuhan itu tidak dapat didamaikan karena Yun Qingyan telah menginjak-injak harga diri Duan Lingtian. Kecuali klan Yun meninggalkan Yun Qingyan, tidak mungkin klan Yun menjauhkan diri dari permusuhan ini. Selain itu, bahkan jika klan meninggalkan Yun Qingyan, tidak ada jaminan bahwa itu cukup untuk menenangkan kemarahan Duan Lingtian. Bagaimanapun, klan Yun adalah sumber kepercayaan dan kesombongan Yun Qingyan, yang membuat Duan Lingtian menderita penghinaan besar. Jika klan mengetahui masalah ini, beberapa anggota pasti akan menyarankan agar saya meninggalkan anak saya. Aku tidak akan meninggalkannya apapun yang terjadi, pemimpin klan Yun berpikir pada dirinya sendiri saat matanya bersinar dengan tekad. Meskipun Yun Qingyan bukan putra satu-satunya, Yun Qingyan sangat mirip dengannya dan paling cerdas di antara semua putranya. Selain itu, Yun Qingyan juga diakui sebagai pewaris klan. Dengan demikian, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan putranya bahkan jika pihak lain yang disinggung putranya sangat beruntung. Lagi pula, pihak lain belum mencapai potensi penuhnya, masih ada harapan. Tanda seru, jangan beritahu siapapun tentang apa yang baru saja kamu katakan padaku, pemimpin klan Yun berkata dengan sungguh-sungguh sambil menatap Yun Qingyan, aku akan memerintahkan anggota untuk mengawasi Duan Lingtian ini. Mereka harus melapor ke sekte dan membunuhnya jika mereka menemukannya. Tidak ada keraguan bahwa dia sangat beruntung, tetapi klan Yun kami telah ada sejak lama dan dilindungi oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tidak perlu bagi kita untuk takut padanya. Namun, untuk amannya, yang terbaik bagi kita untuk membunuhnya sebelum dia mencapai kedewasaan penuh. Yun Qingyan merasa nyaman setelah mendengarkan kata-kata ayahnya. Namun, dia masih kesal karena hama yang tidak penting dari masa lalu, yang bisa dia hancurkan hanya dengan satu jari, telah melampaui dia. Dia benar-benar menyesal tidak membunuh Duan Lingtian saat dia bisa. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Ayah Yun Qingyan tahu bahwa Yun Qingyan sangat terganggu dengan masalah ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, setiap orang memiliki takdir dan keberuntungannya sendiri. Meskipun keberuntungan menantang surga Duan Lingtian membantunya mencapai prestasi luar biasa, dia berasal dari keluarga rendahan. Anda dilahirkan dalam keluarga bangsawan, dan hidup Anda sangat mudah. Semuanya memiliki pro dan kontra. Saya akan berbicara dengan leluhur kami dan bertanya apakah dia bersedia membiarkan Anda berkultivasi bersamanya. Anda harus berterima kasih jika leluhur setuju untuk mengajari Anda satu atau dua hal. Mata Yun Qingyan menjadi cerah setelah mendengar kata-kata ini. Nenek moyang klan Yun adalah legenda yang belum pernah ditemui Yun Qingyan. Nenek moyang adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dan pendiri klan Yun. Jika saya dapat berkultivasi dengan leluhur, bahkan jika saya tidak dapat meningkatkan basis kultivasi saya, paling tidak, Duan Lingtian tidak akan dapat menyentuh saya sama sekali. Jika dia berani bertindak melawanku, akan mudah bagi leluhur untuk membunuhnya hanya dengan pikiran. Yun Qingyan berpikir sendiri, merasa sangat percaya diri. Setelah pemimpin klan Yun mewariskan perintahnya, semua orang di klan mengetahui tentang Duan Lingtian,
Kaisar Dewa tingkat lanjut yang sangat beruntung yang mampu membunuh dewa tertinggi perantara biasa. Dia bahkan belum berusia 1000 tahun, tetapi dia telah memahami pedang Dao dan penguasaan Dao ke tingkat tinggi dan memiliki semua 5 elemen surgawi dan pohon kehidupan surgawi yang lengkap di dunia kecilnya. Tidak ada keraguan bahwa hanya masalah waktu sebelum dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Pria ini menyimpan dendam terhadap klan Yun kami dan berniat membalas dendam. Anggota klan Yun harus mencarinya dan membunuhnya menggunakan segala cara yang mungkin. Klan Yun akan berhutang budi kepada siapapun yang berhasil membunuhnya dan pasti akan membalas budi. Saya juga akan mencoba mengatur siapapun yang berhasil belajar dari leluhur. Tak heran jika perintah tersebut menimbulkan keributan bahkan di kalangan pejabat tinggi. Duan Lingtian. Nama ini terdengar familiar. Pada saat yang sama, dewa tertinggi perantara, yang baru saja kembali ke perkebunan klan, mengerutkan kening. Dia pernah mendengar nama, Duan Lingtian, sebelumnya. Butuh sekitar selusin napas sebelum dia akhirnya ingat di mana dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dia tersentak ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, itu dia. Saya mendengar namanya ketika saya kembali ke kampung halaman istri saya di Profound Energy Land. Dia adalah bakat luar biasa dari Myriad Laws Academy, kekuatan peringkat tertinggi kelas berat di tanah energi mendalam. Hanya butuh 3 tahun baginya untuk menjadi kaisar dewa tingkat lanjut dari dewa-dewa tingkat lanjut. Ketika dia adalah dewa-dewa tingkat lanjut, dia sudah bisa membunuh kaisar dewa. Meski begitu, aku tidak menyangka dia bisa membunuh dewa tertinggi perantara biasa setelah menjadi kaisar dewa tingkat lanjut. Setelah itu, dewa tertinggi perantara dengan cepat melaporkan semua yang dia ketahui tentang Duan Lingtian kepada pemimpin klan Yun. Pemimpin klan Yun tidak membuang waktu dan segera pergi ke tanah energi yang mendalam untuk memverifikasi apakah Duan Lingtian dari tanah energi yang mendalam adalah orang yang sama yang menginginkan kehidupan putranya. Jelas bahwa dia menangani masalah ini dengan sangat serius, menunjukkan bahwa dia takut pada Duan Lingtian. Tidak sulit baginya untuk mengetahui tentang perjalanan Duan Lingtian di tanah energi yang mendalam dan prestasinya yang menantang surga. Namun, sepertinya tidak ada yang tahu bahwa Duan Lingtian memiliki semua 5 elemen surgawi dan pohon kehidupan surgawi yang lengkap. Akademi Hukum Segudang. Menurut leluhur, akademi itu agak unik. Tampaknya tanpa perlindungan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti pasukan peringkat tertinggi, tapi bukan itu masalahnya sama sekali. Di masa lalu, pasukan peringkat tertinggi di tanah energi yang mendalam mencoba merebut barang-barang dari akademi, tetapi beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi ikut campur. Ada lebih dari sekadar memenuhi mata dengan akademi. Jika itu hanya kekuatan peringkat tertinggi kelas berat biasa, saya hanya bisa mengancamnya. Pemimpin klan Yun mewaspadai Akademi Hukum Segudang, tetapi itu tidak menghentikannya untuk mengunjungi Su Bilai, Master Akademi dari Akademi Hukum Segudang. Su Bilai, Master Akademi dari Myriad Laws Academy, menyapa pemimpin klan Yun. Su Bilai menyapa pemimpin klan Yun. Su Bilai agak terkejut dengan kunjungan mendadak pemimpin klan Yun. Bagaimanapun, pihak lain adalah pemimpin dari kekuatan peringkat tertinggi dan salah satu dewa tertinggi di tanah persembahan surgawi. Selain itu, dia juga bingung. Tidak ada hubungan antara Myriad Laws Academy dan klan Yun, apa alasan pemimpin klan Yun mengunjunginya. Setelah beberapa saat, Su Bilai bertanya, "Pemimpin klan Yun, aku ingin tahu apa yang membawamu ke Akademi Hukum Myriad." Begitu dia mengajukan pertanyaan ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Su Bilai. Apakah ada hubungannya dengan Duan Lingtian? Su Bilai ingat bahwa beberapa pasukan peringkat tertinggi di Profound Energy Land telah mengirim orang untuk mengunjunginya baru-baru ini, mencoba merekrut Duan Lingtian. Karena itu, dia bertanya-tanya apakah pemimpin klan Yun dari tanah persembahan surgawi datang untuk merekrut Duan Lingtian juga. Pemimpin klan Yun memandang Su Bilai dan berkata dengan senyum tipis, "Master Akademi Su, saya datang untuk meminta bantuan. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia membantu saya." Mendengar kata-kata ini, Su Bilai merasa spekulasinya benar. Ekspresinya tidak berubah saat dia menjawab, "Pemimpin klan Yun, aku ingin tahu apa bantuannya. Jika itu dalam kemampuan saya secara alami akan mencoba membantu Anda. Lagi pula, suatu kehormatan untuk berkenalan dengan Anda." Su Bilai tetap sopan. Lagi pula, meskipun mereka berdua dewa tertinggi tingkat lanjut, dia tidak yakin dia bisa menahan lebih dari 10 gerakan dari pemimpin klan Yun dalam pertempuran hidup atau mati.
Pemimpin klan Yun berkata sambil tersenyum, Master Akademi Su, saya suka bagaimana Anda tidak bertele-tele. Matanya berkilat saat dia terus berkata, Guru Akademi, saya ingin tahu apakah Anda dapat secara terbuka mengeluarkan Duan Lingtian dari Akademi Hukum Myriad. Su Bilai terkejut dengan permintaan pemimpin klan Yun. Dia tidak mengharapkan pihak lain untuk membuat permintaan yang keterlaluan. Apakah dia berencana untuk merekrut Duan Lingtian begitu aku mengeluarkan Duan Lingtian dari Akademi? Tidak, itu tidak masuk akal. Apakah saya mengusir Duan Lingtian atau tidak? Ada banyak pasukan peringkat tertinggi yang menunggu untuk merekrut Duan Lingtian di tanah energi yang mendalam. Mengapa Duan Lingtian memilih untuk bergabung dengan klan Yun di tanah persembahan surgawi? Pikir Su Bilai pada dirinya sendiri, bingung. Segera setelah itu, pikiran lain muncul di benak Su Bilai. Matanya melebar tanpa terasa saat dia bertanya-tanya dalam hati, apakah Duan Lingtian menyinggung klan Yun? Su Bilai dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya sebelum dia dengan belak-belakan bertanya, pemimpin klan Yun, apakah Duan Lingtian menyinggung klan Yunmu? Pemimpin klan Yun hanya berkata, aku harus membunuhnya. Ekspresi Su Bilai langsung berubah suram. Pemimpin klan Yun, bukankah menurutmu tidak pantas bagimu untuk membuat pernyataan seperti itu di depanku? Master Akademi dari Akademi Hukum Myriad. Pemimpin klan Yun bisa merasakan perlawanan Su Bilai. Dia memandang Su Bilai dengan penuh arti saat dia berkata, Master Akademi Su, apakah menurutmu kamu cocok untukku? Setelah itu, energi menakutkan melonjak keluar dari tubuh pemimpin klan Yun. Kekosongan berputar dan beriak sebelum banyak retakan garis rambut muncul. Tatapan Su Bilai langsung membeku. Yun Tengqiu, bahkan jika aku bukan tandinganmu, beraninya kau bertindak begitu lancang di Myriad Laos Academy. Kekosongan bergetar lebih keras saat energi Su Bilai melonjak ke sekitarnya. Dalam sekejap, seluruh akademi mulai berguncang serta energi melonjak ke langit dari segala arah seperti tsunami. Hanya dalam sekejap mata, formasi penjaga Myriad Laos Academy, yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun, menjadi hidup. Tak perlu dikatakan, ini menyebabkan keributan besar di Myriad Laos Academy. Banyak anggota turun ke langit untuk melihat apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Mengapa formasi penjaga akademi diaktifkan? Apakah kita diserang? Ini pertama kalinya aku melihat formasi penjaga akademi diaktifkan. Apakah musuh yang tangguh datang untuk menyerang akademi? Bab 4230 Skema Yun Tengqiu. Semua orang melihat kekosongan beriak dan berputar setelah formasi penjaga Myriad Laos Academy diaktifkan. Energi menakutkan melonjak ke puncak. Itu sangat kuat sehingga tampaknya mampu menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, Yun Tengqiu, pemimpin klan Yun, merasakan energi menakutkan dan luar biasa dari formasi penjaga Akademi Hukum Myriad. Ekspresinya segera mereda, dan dia dengan cepat menarik energi surgawinya sebelum dia berkata dengan senyum tipis, Akademi Master Su, aku hanya bercanda. Su Bilai memandang Yun Tengqiu dengan tatapan tajam sebelum dia menonaktifkan formasi penjaga Akademi Hukum Myriad. Kemudian, dia berkata, pemimpin klan Yun, kamu tidak boleh bercanda tentang beberapa hal. Jika formasi penjaga Akademi diaktifkan lagi, saya khawatir akan ada konsekuensinya. Tanda seru. Kata-kata Su Bilai adalah ancaman terang-terangan. Lagi pula, Yun Tengqiu salah. Master Akademi Su, yakinlah. Itu tidak akan terjadi lagi. Karena Akademi Master Su tidak mau membantuku dengan Duan Lingtian, aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal, kata Su Bilai dengan dingin. Yun Tengqiu benar-benar memperhatikan suasana hati Su Bilai. Dia sibuk dengan pikirannya. Sementara itu, kedamaian kembali ke Myriad Laos Academy. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa Akademi Hukum Segudang pasti berada di bawah ancaman besar. Jika tidak, formasi penjaga akademi tidak akan diaktifkan. Tak perlu dikatakan, mereka juga tidak tahu mengapa formasi penjaga Myriad Laos Academy dinonaktifkan begitu cepat. Namun, itu tidak menghentikan mereka untuk berspekulasi bahwa musuh pasti telah mundur setelah melihat seberapa kuat formasi penjaga itu. Tidak ada yang terkejut dengan seberapa kuat formasi penjaga Myriad Laos Academy. Lagi pula, itu dikatakan telah dibuat oleh beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi. Selain itu, Akademi Hukum Segudang secara luas dikenal sebagai tempat teraman setelah pasukan peringkat tertinggi di tanah energi yang mendalam. Pasukan peringkat tertinggi secara alami memiliki formasi penjaga yang diciptakan oleh pusat kekuatan tertinggi juga.
Selain itu, mereka memiliki perlindungan langsung dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Pusat kekuatan tertinggi akan muncul selama masa krisis. Wajar jika mereka adalah tempat teraman. Setelah meninggalkan Myriad Laws Academy, sedikit ketakutan muncul di mata Yun Tengqiu. Formasi yang menakutkan. Tidak ada keraguan bahwa formasi penjaga Akademi Hukum Segudang diciptakan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ini sebanding dengan formasi penjaga klan Yun kami. Jika formasi menyerang, saya pasti akan mati jika saya tidak pergi dalam 3 napas. Nyatanya, Yun Tengqiu sama sekali tidak berniat menyerang. Dia hanya mencoba menguji pentingnya Duan Lingtian bagi Su Bilai. Duan Lingtian tidak bergabung dengan Akademi terlalu lama, tapi dia sudah sangat penting bagi Akademi. Menurut pendapat Yun Tengqiu, fakta bahwa Su Bilai menghargai Duan Lingtian berarti bahwa seluruh Myriad Laws Academy menghargai Duan Lingtian. Tidak mungkin bagiku untuk menyingkirkan Duan Lingtian menggunakan Myriad Laws Academy. Saya harus memikirkan cara lain, Yun Tengqiu berpikir pada dirinya sendiri dengan cemberut. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia bisa membunuh Duan Lingtian sebelum Duan Lingtian mencapai kedewasaan penuh. Namun, Yun Tengqiu tidak takut. Bahkan jika Duan Lingtian mencapai potensi penuhnya, klan Yun memiliki perlindungan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Untuk memusnahkan klan Yun, Duan Lingtian harus berurusan dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tak perlu dikatakan, jika memungkinkan, yang terbaik adalah tidak membuat musuh seperti Duan Lingtian. Lagi pula, bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak bisa menjaga klan Yun sepanjang waktu. Pusat kekuatan tertinggi memiliki tugas untuk menjaga batas luar. Ning Xue benar-benar memiliki mata yang tajam ketika memilih seorang suami. Yun Tengqiu menggelengkan kepalanya saat dia berpikir sendiri. Matanya berkilat dingin saat dia terus berpikir, Yaner mungkin tidak pantas mendapatkannya, tapi klan Xia telah memberikan kata-kata mereka. Pernikahan harus diadakan setelah Realm Battlefield ditutup. Karena Duan Lingtian bertekad untuk membunuh Yaner, dia pasti akan muncul di hari pernikahan. Saat itu, Duan Lingtian akan mati. Namun, ini juga tergantung pada apakah Ning Xiu selamat dari Realm Battlefield. Yun Tengqiu benar-benar tidak sabar menunggu hari di mana dia bisa membunuh Duan Lingtian. Setelah Yun Tengqiu kembali ke klan Yun, dia akhirnya menemukan bahwa Xia Jie, tuan ketiga dari klan Xia, telah lama membebaskan para sandera yang ditangkap Yun Qingyan untuk mengancam Xia Ningxie. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang ketika dia mengetahui tentang masalah tersebut. Xia Jie, kamu benar-benar merusak rencanaku, kata Yun Tengqiu dengan gigi terkatup saat matanya bersinar dengan niat membunuh. Akan sulit memaksa Duan Lingtian untuk menunjukkan dirinya tanpa para sandera. Yun Tengqiu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum dia bertanya pada Yun Qingyan, Ning Xue tidak menyadari hal ini, kan? Yun Qingyan menjawab, itu benar, dan dia tidak akan mengetahuinya kecuali Xia Jie menemukannya di Realm Battlefield. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, paling tidak, saya pikir dia tidak akan mengetahuinya sampai dia meninggalkan Realm Battlefield. Yun Tengqiu mengangguk. Ekspresinya mereda saat dia berkata, itu bagus. Ngomong-ngomong, aku akan pergi ke klan Xia dan menemui ayah mertuamu. Aku akan memberitahunya untuk merahasiakan hal itu. Saya juga akan memberitahu dia untuk menahan dan memenjarakan Xia Jie segera setelah Xia Jie kembali ke klan Xia. Ning Xue tidak boleh mengetahui bahwa Xia Jie telah membebaskan keluarga dan teman-teman Duan Lingtian. Kalau tidak, dia tidak akan setuju untuk menikah denganmu bagaimanapun caranya. Mata Yun Qingyan menyala setelah mendengar kata-kata Yun Tengqiu. Dia tidak memiliki banyak harapan untuk pernikahan itu, dan kata-kata ayahnya telah menghidupkan kembali harapannya. Setelah mendengarkan ayahnya, dia yakin dia akan dapat memenuhi mimpinya menikahi Xia Ningxue selama dia tidak mati di medan perang Realm. Duan Lingtian, jadi bagaimana jika kamu sangat beruntung dan telah melampauiku? Kamu masih semut. Saya mendapat dukungan dari klan Yun, bagaimana denganmu? Myriad Laws Academy hanyalah kekuatan peringkat tertinggi kelas berat. Bahkan jika Anda memiliki dukungan akademi, itu tidak mengubah apapun, pikir Yun Qingyan pada dirinya sendiri sambil mengejek. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa setelah usahanya yang gagal untuk membunuh Yun Qingyan, ada keributan besar di klan Yun dan Akademi Hukum Myriad. Dia juga secara alami tidak menyadari kunjungan Yun Tengqiu ke Myriad Laws Academy. Saat ini, Duan Lingtian telah memasuki medan perang alam melalui tanah persembahan surgawi.
Setelah pengalaman mendekati kematiannya dengan Yun Tengqiu, dia semakin putus asa untuk meningkatkan basis kultivasinya dan menjadi dewa tertinggi. Meskipun aku telah melampaui Yun Qingyan, dia memiliki perlindungan dari klan Yun. Akan sulit bagiku untuk membunuhnya jika aku tidak lebih kuat dari klan Yun. Setelah upaya pembunuhan yang gagal, Duan Lingtian tahu bahwa mustahil untuk memancing Yun Qingyan keluar dari tanah klan Yun untuk membunuh Yun Qingyan. The Realm Battlefield terlalu luas. Aku ingin tahu di mana KR berada. Di area luar medan perang Sangsi Surgawi, di mana tanah persembahan Surgawi dan tanah Sangsi saling tumpang tindih, sangat jarang bertemu dengan mereka yang berada di alam dewa tertinggi. Dengan demikian, Duan Lingtian tidak terkalahkan di area luar. Setelah memasuki area dalam, Duan Lingtian bertemu dengan beberapa dewa tertinggi, dan dia berhasil membunuh mereka untuk mendapatkan hadiah. Tak perlu dikatakan lagi, imbalan dari membunuh dewa tertinggi meningkatkan kultivasinya secara signifikan, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia berada di ambang terobosan alam dewa tertinggi. Setidaknya ada 30 tahun lagi sebelum area di mana 4 atau lebih alam dewa tumpang tindih muncul. Saya harus menjadi dewa tertinggi saat itu. Tempat itu jelas merupakan tempat paling berbahaya di Realm Battlefield, yang artinya tempat itu juga memiliki banyak peluang bagiku untuk tumbuh lebih kuat. Ini adalah tempat yang sempurna bagi mereka yang ingin tumbuh lebih kuat. Karena KR memasuki Realm Battlefield untuk menjadi lebih kuat, dia pasti akan menuju ke tempat itu. Setiap 100 tahun sekali, tempat di mana beberapa alam dewa tumpang tindih akan muncul selama 1 dekade. Tak perlu dikatakan, tempat itu dipenuhi dengan banyak pertemuan kebetulan dan dunia rahasia.